Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ini Pak? Monggo Bu, terserah. Bahasa Tiongkok juga kan? Okay, may all of you have a very good day tonight. I'm very happy for being here to attend the international online seminar, which was held. This is for the first time by CIMIC Yadika Bangil, with the theme The Role of IT Students in the World Epidemic COVID-19. First, I would like to say many thanks to our speaker tonight, student from Tiongkok ya, ada Akbar Velayati, Mas Niko, and many thanks to Reza Mumtazar Mutohari. And then thank you also to Committee of Students and especially for Mr. Hari who organized this seminar international by online. And also I would like to thank all the participants tonight, which is about 100 students ya Pak Hari ya? Yeah. 100 students can participate in this online seminar. We know that more than 1.5 billion students and youth across the planet are affected by school and university closure due to the COVID-19 outbreak. Like many students in Indonesia and around the world, rather than attend classes as planned same. Students meet their lecturers by online. Students and lecturers find themselves trying to learn online unexpectedly. Some love it, some hate it. Some may be reconsidering their college plans altogether as a result of the epidemic, while others can wait for the things to get back to normal, and some are demanding refunds. So, which of you? We know that from COVID-19, we learn about health. We are taught to always stay healthy, and then stay our body immunity. We learn about cleanliness too. Stay our body always clean, and then wash our hands frequently. Always wear mask, especially if we out to the house. We learn about life and death. Many people die because of COVID-19. 1,043 people have died so far from the coronavirus COVID-19 in Indonesia, of course, and some people struggle with life against the COVID-19 virus. We also learn about self-learning. Self-learning does take a lot of discipline and can be difficult at the first, but with time it becomes easier. And this is the most difficult thing, I think. We learn about self-control, learning how to stay at home and refrain from leaving the house, especially in this Ramadan. I see that there are still many people who come out just before breaking the fast. In Indonesia, we said ngabuburit, yeah. For that, what have we done? I hope that through this online seminar, student insight will be open, and especially regarding the contribution IT student in dealing with the pandemic COVID-19 outbreak. So maybe this is all piece that I can deliver. Ideally, what I have said is gainful for us. I'm so sorry if I had a mistake. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih disampaikan kepada Bu Eri. Ya. Nah, meskipun ini seminar internasional ya, tapi hostnya menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Itu ya. Cukup sambutan aja yang menggunakan bahasa Inggris. Nanti narasumbernya juga saya minta menggunakan bahasa Indonesia saja ya.
Kalau menggunakan bahasa Tiongkok nanti malah kalian tidak paham nanti. Oke, ini sudah tergabung 77 peserta ya. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada narasumber ya. Sebelum kita mendengarkan materi apa yang disampaikan oleh narasumber, mungkin kita lihat tayangan ini dulu. Keluar lah. Oke, itu tadi video singkat ya, video singkat narasumber, salah satu profil narasumber. Ini yang sudah saya unmute kok masuk lagi ya. Mohon di unmute ya kesedarannya ya.
Oke, ini kita masuk ke materi ya, seminar ya. Seperti di layer yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa narasumber kita hari ini itu adalah dua mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Tiongkok. Ini rumahnya nggak jauh-jauh dari Pasuruan kok sebenarnya. Mungkin perjalanannya cukup 1 jam dari Pasuruan rumahnya. Tapi kedua anak ini bisa sampai kuliah di Tiongkok, ya, dan itu saya kira menarik untuk kita gali. Apalagi Tiongkok itu adalah negara pertama ya, yang terjangkit COVID itu. Nanti kita akan mengulas dari dua sisi ya, sisi kesehatan dan sisi sebagai mahasiswa IT. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan oleh peserta ya, waktu mengisi pendaftaran itu sudah kita kirimkan ke narasumber. Jadi nanti di paparan awal mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab melalui situ. Misalnya kenapa bisa kuliah di Tiongkok, kemudian apakah ini sebenarnya adalah apa hubungannya dengan Bill Gates dan sebagainya, itu sudah ada, sudah kita masukkan ke narasumber. Nanti mungkin sambil menjelaskan materinya, narasumber juga bisa menyentil atau menjawab sedikit-sedikit itu. Nah, kalaupun misalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan, nanti pertanyaannya melalui chat saja ya, supaya nggak berisik kita di sini ya. Oke, saya berikan kesempatan pertama kepada, karena ini namanya mirip ya, Nikolai, sama-sama Nikolai ya. Satunya itu biasa dipanggil Niko Akbar, satunya biasa dipanggil Nikolai Reza, atau biasa ada yang manggil hanya Nikolai gitu ya. Itu kesempatan pertama, itu adalah sang kakak ya. Meskipun ada yang bilang katanya bersaudara, tapi kok nggak ada mirip-miripnya itu ya. Tapi ini memang benar-benar bersaudara ya, kakak beradik ya. Dan yang pertama itu nanti saya berikan kesempatan kepada sang kakak, ini adalah mahasiswa kedokteran ya. Ini halo, sekarang ini Niko Akbar ini adalah selain sebagai mahasiswa kedokteran, ini juga sebagai ketua Satgas selain sebagai mahasiswa kedokteran, ini juga sebagai ketua Satgas ya, PPI Dunia ya. PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi ini adalah organisasinya mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri ya. Kalau organisasinya di kampus itu namanya BEM. Kalau organisasinya berdasarkan keminatan itu namanya UKM, kegiatan mahasiswa. Kalau organisasi basisnya itu adalah program studi namanya Himaprodi. Nah, ini adalah mahasiswa, organisasinya mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Mungkin kalau kabar. Ya. Insya Allah paling bulan depan langsung. Itu kesempatan pertama, saya berikan kesempatan kepada Mas Niko Akbar ya. Monggo Mas Niko Akbar. Peserta jangan otak-atik anunya ya, speaker ya, supaya nggak mengganggu ya. Oke, silakan Mas Niko. Siap, Pak Hari. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Ini mungkin ada yang di rumahnya semuanya, ada yang di kosan masih atau di kontrakan. Semoga sehat selalu. Dan kita doakan juga semoga COVID-19 ini bisa cepat selesai. Jadi kita bisa aktivitas seperti biasanya lagi di tempat kita masing-masing. Ini saya izin share screen dulu ya, pemaparan saya. Sebentar, bisa share screen. Permisi Pak Hari, izin share screen ya Pak? Ya silakan. Kok nggak bisa dari hostnya katanya Pak? Harus dari hostnya. Oke. Hostnya melarang screen share katanya di sini. Bentar ya. Yang materi yang tadi itu dah?
Iya, yang saya kirim ke Pak Hari tadi di PPT itu. Atau kalau nggak pakai PPT mungkin nggak apa-apa mungkin ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang Langsung. dilihat, tapi agak fokus ke omongan saya aja gitu. Kalau misalkan nggak apa-apa sama teman-teman gitu ya. Kita kayak sharing-sharing aja sih sekarang. Jadi yang mungkin akan saya sharingkan adalah yang pertama COVID-19 ini ceritanya dari awal ketika mulai di Tiongkok seperti apa, kronologisnya, kemudian apa-apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mengatasi COVID-19 ini, kemudian mungkin akan sedikit saya selipkan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman terkait COVID-19 ini sendiri, yang khususnya dalam bidang kesehatannya. Karena memang background saya di bidang kedokteran, di bidang kesehatan, jadi mungkin pendekatan yang akan saya lakukan di bidang kesehatannya aja dulu. Jadi kalau mau dirunut cerita awalnya, COVID-19 ini sendiri awalnya ditemukan pada tanggal 31 Desember 2019. Pada saat itu pemerintah Tiongkok melaporkan ada kasus pneumonia yang tidak biasa di Wuhan kepada WHO. Nah, maksudnya kasus pneumonia yang tidak biasa itu yang seperti apa? Jadi dari segi gejalanya dari COVID-19 ini sendiri, atau pada waktu itu masih dikenal dengan nama SARS-CoV, itu gejala utamanya itu batuk dan juga sesak napas. Jadi kemudian karena memang ketika diteliti itu tidak ada ditemukannya kayak kok virusnya agak beda ini dibandingkan virus-virus yang lain, akhirnya dinamakan kasus pneumonia tidak biasa. Posisinya ada di Wuhan, pertama kali ditemukan itu di salah satu orang pedagang ikan di Wuhan tersebut, terus kemudian dilaporkan sama WHO. Terus pada tanggal 7 Januari 2020, pemerintah Tiongkok melaporkan telah menemukan strain virus baru. Jadi awalnya ngelaporin kasus sakitnya dulu, terus tanggal 7 Januari, seminggu setelah itu dilaporkan ada tipe virus baru yang pada waktu itu dikasih nama 2019 strep nCoV. Atau kita bisa bilang coronavirus pada umumnya. Sebenarnya kalau coronavirus itu sendiri, itu kayak satu famili virus gede, di dalamnya itu ada COVID, ada SARS, ada MERS, dan juga ada yang lain-lain juga gitu. Jadi segala macam penyakit menular lewat paru-paru yang seperti gejala pneumonia itu disebabkan oleh coronavirus ini. Nah, salah satu tipenya coronavirus itu yang paling baru itu di COVID-19 ini sendiri. Terus kemudian pada tanggal 11 Januari pemerintah Tiongkok melaporkan kasus kematian pertama di Tiongkok, yaitu di kota Wuhan itu sendiri. 9 hari setelah itu, sekitar tanggal 20-21 Januari itu, terjadi kasus di luar wilayah Wuhan, termasuk ada di Beijing, di Shanghai, di Shenzhen, terus di kota-kota lain yang ada di Tiongkok. Gitu. Di Tenggarai, kenapa kok bisa secepat itu nyebar? Karena pada saat itu barengan dengan libur Imlek. Jadi orang-orang yang kerja di Wuhan pulang kampung ke wilayahnya masing-masing, dan orang-orang yang dari luar Wuhan akhirnya masuk kembali lagi ke Wuhan. Jadi penyebaran kasus COVID-19 ini cukup cepat di Tenggarai gara-gara bertepatan dengan liburan Imlek pada waktu itu. Gitu. Terus akhirnya 3 hari setelah itu, ketika kasus-kasusnya sudah semakin banyak, sudah semakin meninggi, kalau nggak salah pada waktu itu sudah hampir mencapai 15 ribuan kasus di Tiongkok, akhirnya pada tanggal 23 Januari, kota Wuhan dan juga provinsi Hubei namanya, itu dikarantina. Jadi semua akses darat kayak kereta, bus, keluar dan masuk kota tersebut, akses udara itu juga udah ditutup, di dalam kota pun akses transportasi nggak ada, akses fasilitas umum, tempat-tempat publik udah ditutup, yang dibuka itu cuma rumah sakit, apotik, dan pasar, itu aja. Nah, kemudian tanggal 30 Januari, WHO mengumumkan Global Health Emergency istilahnya. Dan setelah itu, pada bulan Maret, WHO mengumumkan kasus coronavirus sebagai pandemi, karena sudah cukup menyebar ke banyak wilayah. Pada waktu itu yang masih lumayan tinggi selain Tiongkok itu ada Italia, kalau saya nggak salah ingat. Indonesia pada Maret itu kayaknya masih belum terlalu itu ya, kalau nggak salah ingat. Kayak waktu kasus yang baru ditemukan di Indonesia kalau nggak salah akhir Maret itu. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2020 itu udah nggak ada kasus baru lagi di Tiongkok, jadi udah dinyatakan steril di Tiongkok. Update-nya kemarin tanggal 8 April itu di kota Wuhan udah dibuka lockdown-nya. Tapi kemudian setelah sekitar 1 bulanan di Wuhan nggak ada kasus baru, ternyata ada kasus baru lagi di kota Wuhan itu sendiri. Ini yang kita sebut sebagai second wave atau gelombang kedua COVID-19. Jadi kalau kita lihat kayak bentuk grafiknya ya, COVID-19 ketika pertama kali nyebar dari nol, ada terinfeksi satu orang bisa menginfeksi banyak orang lagi, grafiknya naik terus, nanti akhirnya sampai ada di satu titik dia itu kayak berhenti, nggak naik ke atas lagi, jadi kayak stagnan, datar lagi. Nah setelah ini bahayanya justru di sini, ketika udah stagnan, ketika udah stabil atau dirasa stabil,
dia bisa naik lagi grafiknya karena mungkin ada kasus-kasus yang diimpor dari luar negara, dari luar wilayah negara Tiongkok. Makanya dari tanggal 23 Maret kemarin pemerintah Tiongkok itu sendiri juga udah menutup akses buat mahasiswa asing atau orang-orang asing untuk masuk ke wilayah Tiongkok itu sendiri. Termasuk saya akhirnya nggak bisa balik lagi ke Tiongkok sementara waktu ini. Pengumuman dari kampus itu akhirnya sekitar 1 semester diharuskan untuk ada di negaranya masing-masing, terus akhirnya perkuliahan itu dilakukan secara online, bahkan nanti ujian pun juga dilakukan secara online. Nah sekarang kalau mau sedikit dibahas sedikit tentang virusnya itu sendiri, sebenarnya virus COVID-19 ini bahaya apa enggak sih dibandingkan sama SARS, MERS, itu bahayanya lebih bahaya mana gitu ya, lebih mematikan mana kalau diperingkatkan. Sebenarnya kalau di urutan peringkat dibandingkan dengan SARS dan MERS ya, yang sama-sama masuk ke golongan coronavirus, itu COVID-19 itu sendiri tingkat kematiannya sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan SARS dan MERS. Untuk tingkat kematiannya, atau kita bisa sebutnya itu rata-rata fatalitas atau rata kematiannya itu jauh lebih rendah dibandingkan SARS sama MERS. SARS sama jauh lebih mematikan katakanlah dibandingkan COVID-19 ini sendiri. Iya. Tapi dari segi kemampuan untuk menginfeksi, kecepatan menginfeksinya itu jauh lebih cepat COVID dibandingkan airborne ya lewat udara. Tapi COVID-19 ini sendiri lebih cepat tersebarnya karena dia disebarkan lewat istilahnya itu droplet. Jadi lewat butiran-butiran air kecil yang ada di udara dan itu bisa nempel di manapun gitu loh. Bisa nempel di duit, bisa nempel di stang sepeda motor, bisa nempel di meja, bisa nempel di gagang kursi dan lain sebagainya. Dan kita kan juga ketika beraktivitas kadang nggak nyadar kan. Pegang gerbang kah, pegang ini itu segala macam, apalagi ketika di luar pegang ini itu segala macam. Jadi sangat beresiko untuk terkena COVID-19 ini sendiri. Jadi tingkat infeksinya itu yang paling tinggi. Jadi satu orang itu bisa menginfeksi sampai 10 orang lainnya. Kemudian satu orang lagi itu bisa menginfeksi 10 lagi. Jadi kayak kuadrat terus itu. Jumlah orang yang terinfeksi akhirnya ketika didata itu juga lumayan tinggi. Jadi itu yang sebenarnya berbahaya. Walaupun ketika orang itu sudah terinfeksi, ini tuh istilahnya kayak self-limiting disease. Jadi lebih ke arah tergantung dari sistem imun kita kuat atau enggak. Makanya sebenarnya yang meninggal, kasus-kasus orang yang meninggal, itu adalah orang-orang tua atau orang-orang yang memang sudah ada komplikasi penyakitnya sebelumnya, orang-orang yang memang sistem imunnya rendah, sehingga ketika terpapar sama virus ini, itu jadi semacam trigger pemantik, akhirnya lebih parah lagi kondisinya dibandingkan orang-orang lain yang terkena penyakit ini. Jadi selama sistem imun kita itu kuat, kita tetap menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang teratur, pola makan yang sehat, sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Meskipun kita berinfeksi, tetap beresiko untuk menginfeksikan virus yang ada di diri kita ke orang lain. Jadi misalkan saya kena COVID-19, tapi karena sistem imun saya kuat, akhirnya saya nggak ada muncul gejala apapun. Kita sebutnya ini pasien asimptomatik, jadi pasien yang nggak ada gejala. Tapi bukan berarti virus yang ada di dalam diri saya langsung hilang. Virusnya tetap ada. Cuma sistem imun saya yang jauh lebih kuat daripada virus, jadi saya nggak sakit, jadi saya nggak muncul gejala. Tapi ketika misalkan nanti saya nggak hati-hati, kemudian berlaku sembarangan, misalkan, itu nanti bisa menyebarkan virus ini ke orang lain. Dan orang lain itu kan belum tentu sistem imunnya kuat atau enggak, bisa jadi lebih lemah dari kita. Karena itu memang disarankan supaya penyebaran COVID-19 ini enggak semakin kemana-mana, sangat disarankan untuk tidak atau mengurangi aktivitas kontak fisik dengan orang lain gitu. Misalkan menghindari jabat tangan secara langsung sama orang lain, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah kalau perlu. Memang kalau misalkan memang perlu banget, silakan nggak apa-apa selama mengikuti protokol kesehatan yang ada. Misalkan rajin untuk cuci tangan, karena cuci tangan itu salah satu cara yang efektif buat menghindari infeksi virus ini. Kenapa? Kan tadi disebutkan bahwa virus ini menyebar lewat droplet, butiran-butiran air yang kecil, otomatis juga bisa ada di tangan kita gitu. Jadi kita juga nggak tahu tangan kita yang sekarang juga kena atau enggak. Gitu kan. Jadi paling aman sebelum dan setelah kita melakukan aktivitas, apalagi sebelum dan sesudah makan, akan lebih baik kalau kita cuci tangan terlebih dahulu. Dan minimal itu 20 detik mencuci tangannya. Kan udah ada ini bisa dicari nanti di YouTube video-video cara cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah kemudian kalau berbicara tentang pencegahan, cuci tangan salah satu cara yang efektif. Lalu bagaimana dengan disinfektan? Saya sempat baca ada pertanyaan teman-teman terkait
efektivitas disinfektan terhadap penanganan COVID-19 ini sendiri. Tergantung sebenarnya disinfektan itu digunakan atau dipakai untuk apa dan bagaimana. Dari yang sempat saya baca, referensi yang saya baca, ketika disinfektan itu dipakai untuk membersihkan benda-benda mati, kayak membersihkan gagang pintu, membersihkan stang sepeda motor, itu sebenarnya juga sudah cukup efektif untuk menghindari infeksi COVID-19 ini sendiri di benda-benda mati itu tersebut. Tapi ketika disinfektan ini itu katakanlah dimasukkan ke dalam tubuh kita, entah itu melalui penyemprotan massal sehingga akhirnya droplet disinfektan itu sendiri tadi masuk ke bisa kita hirup, masuk ke hidung kita, masuk ke mata kita, atau malah kalau sempat baca berita kasusnya di Amerika Serikat sempat suntik disinfektan gitu ya, malah sempat dimasukkan ke dalam mulutnya untuk disuntik disinfektan. Ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena di disinfektan itu sendiri memang dia bisa membunuh virus atau membunuh bakteri, memang ya. Tapi ketika virus atau bakteri itu udah masuk ke dalam tubuh kita, itu jadi kurang efektif untuk menggunakan disinfektan itu, apalagi kalau sampai disinfektan tersebut masuk ke dalam tubuh kita gitu loh. Jadi ketika disinfektan masuk ke dalam tubuh kita, bukannya virusnya mati, virusnya tetap nggak kenapa-napa, virusnya tetap ada di situ dan tetap nggak akan terefek, tapi justru malah sel-sel tubuh kita yang kena, tubuh kita yang akhirnya terkena dampak negatifnya, khususnya di bagian paru-paru. Jadi bisa menyebabkan iritasi di paru-paru kita atau iritasi di mata kita kalau misalkan kena mata. Gitu. Jadi penggunaan penyemprotan disinfektan itu kalau tidak tepat, apalagi kalau sampai terhirup, itu malah bukannya membantu, tapi justru cukup membahayakan bagi kesehatan kita, khususnya untuk memperparah kondisi paru-paru kita nantinya. Ada infeksi paru-paru yang paling umum di situ. Kenapa? Karena di disinfektan sendiri zat aktifnya itu ada alkohol dan juga klorin. Nah, klorin itu cukup berbahaya juga kalau misalkan masuk ke dalam tubuh karena bersifat racun sebenarnya. Itu terkait penyakit COVID-19 ini sendiri. Kemudian sedikit lanjut, cerita yang ada di Tiongkok, kurang lebih sampai sekarang ini ada sekitar 82.000 kasus yang ada di Tiongkok dengan sekitar 77.000 kasus yang sudah sembuh. Jadi sisanya itu ada sekitar 2.000-an kasus lah yang masih dikatakan sebagai kasus aktif. Jadi mereka masih terinfeksi COVID-19 ini sendiri. Terus apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada waktu itu untuk menangani kasus COVID-19 ini? Yang pertama, seperti yang sudah kita ketahui bersama, itu adalah lockdown, yaitu menutup akses darat dan udara dari dan ke suatu kota. Khususnya yang di lockdown pada kasus ini itu adalah Provinsi Hubei dan juga kota Wuhan sebagai epicentrum pusat pertama penyebaran COVID-19 ini sendiri. Kemudian yang kedua, menutup akses fasilitas umum seperti MRT, taman, bus kota, dan lain sebagainya itu udah ditutup sama mereka. Jadi nggak ada kepentingan bagi orang-orang untuk keluar. Kadang-kadang kita mau keluar karena masih ada kepentingan gitu kan. Masih ada tempat perbelanjaan buka, pusat perbelanjaan masih buka, taman masih buka. Jadi masih merasa ada kepentingan untuk keluar. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat itu ditutup, orang nggak ada kepentingan buat keluar sama sekali. Jadi akhirnya lebih memilih untuk stay di rumahnya aja gitu. Toh makanan juga bisa pakai GoFood atau paling nggak masak sendiri, pasar juga masih buka gitu kan. Untuk akses masih dibuka, supermarket atau pasar, rumah sakit dan juga apotik. 3 akses ini masih dibuka, yang lainnya sudah ditutup. Kemudian yang kedua, dari Tiongkok sendiri itu sudah dari beberapa tahun yang lalu itu menerapkan istilah cashless society. Jadi nggak pakai uang fisik lagi, mereka lebih menggunakan aplikasi. 2 aplikasi yang sering dipakai itu ada Alipay dan WeChat untuk melakukan pembayaran atau transaksi pembayaran. Kemudian ada aplikasi namanya Waimai, itu kayak GoFood-nya, jadi untuk beli makanan. Jadi untuk hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan pribadi itu sudah terpenuhi secara online di sana. Jadi semakin menegaskan bahwa kita nggak butuh keluar, kita nggak butuh kemana-mana, cukup di rumah aja, cukup ada HP, ada internet juga udah bisa makan, udah aman semua kayak gitu. Nah kemudian ketika pengantaran GoFood itu terdapat di bungkus makanannya itu terdapat keterangan nama, status kesehatan, dan juga temperatur penyaji makanannya. Jadi misalkan saya menyajikan makanan, itu dicek suhu tubuhnya berapa, 36 misalkan. Itu tercatat di situ di makanannya. Namanya Niko, statusnya apa gitu ya, agak pilek atau apa misalkan. Kemudian temperatur suhu tubuhnya itu 36 derajat. Jadi kita sebagai pelanggan tahu kondisi makanan ini higienis nggak, steril nggak dari apapun gitu, dari kemungkinan ada COVID-19. Kemudian
ditempatkan di tempat khusus untuk meletakkan makanan. Jadi nggak ada kontak fisik antara pengantar dan juga penerima. Kalau di tempat-tempat umum pun kayak di lift atau di mana misalkan memang harus menggunakan lift, itu disediakan tisu di sana. Jadi ada tisu, tinggal diambil tisunya, pencet tombol liftnya, kemudian dibuang lagi tisunya. Gitu. Jadi tangan kita, kulit kita itu nggak bersentuhan langsung ke ke benda-benda yang ada di luar. Jadi semakin meminimalisir kontak fisik dengan benda-benda yang memungkinkan terjadinya infeksi COVID-19 ini. Terus kemudian dari segi aparatur medis dan partisipasi masyarakatnya, di Wuhan sendiri sudah sempat ada pembangunan rumah sakit darurat untuk karantina pasien selama 1 minggu atau 2 minggu gitu ya, cukup cepat. Itu kemudian diisi oleh sekitar 1000-an lebih pasien COVID-19 sendiri untuk dikarantina di situ. Kemudian ada mengirimkan sekitar 40.000 tenaga medis ke provinsi Hubei. Jadi yang tenaga medis di luar provinsi itu dikumpulin semua di Hubei, dikumpulin semua di Wuhan buat ngeberesin masalah di situ dulu, menyembuhkan orang-orang di situ dulu sebagai epicentrumnya. Baru kemudian pada awal Maret, kalau nggak salah, akhir Maret, sorry. Pada saat akhir Maret, itu mereka sudah dipulangkan ke provinsi masing-masing karena kondisi di Wuhan dinilai sudah cukup stabil. Kemudian yang PDP, yang hitungannya istilahnya PDP, itu langsung dikarantina di pusat pengobatan terdekat, bisa di rumah sakit darurat atau di rumah sakit besar di situ. Jadi langsung dikarantina, langsung dihindari kontak fisik sama orang lain. Kemudian ada cek kesehatan secara masif, jadi kayak di masing-masing komplek perumahan. Dari berita yang saya baca, itu sudah disediakan cek kesehatan secara mandiri oleh orang-orang yang ada di sana, cek temperatur secara mandiri. Kemudian kalau misalkan mau kemana-mana juga harus dicek, ada polisi yang jaga untuk cek temperatur kita. Jadi semakin menyadarkan masyarakat bahwa satu, kalian jangan keluar. Kemudian yang kedua, kalau misalkan harus keluar, pastikan kondisi kalian harus sehat. Gitu. Kemudian tertib melakukan self karantina atau swakarantina, karantina mandiri di tempat mereka masing-masing. Terkait perkuliahan sendiri, jadi dari awal Februari itu sudah ada notis, sudah ada pengumuman dari kampus bahwa mahasiswa, khususnya mahasiswa asing, itu dilarang untuk kembali ke wilayah kampus. Malah ada beberapa kampus kayak Zhejiang University di kota Zhejiang namanya, itu sampai ngusir mahasiswanya gitu. Jadi ada mahasiswa yang baru selesai liburan, nggak tahu apa-apa, emang tahu beritanya sih, tapi nekat aja balik ke kampus, akhirnya diusir sama satpam kampus, nggak boleh masuk ke wilayah kampus sama sekali, akhirnya dia pulang ke negaranya. Gitu. Karena memang udah diharapkan wilayah kampus itu steril, nggak boleh ada orang sembarangan lagi yang masuk. Jadi ketika mahasiswa yang ada di luar kampus itu nggak boleh masuk ke dalam kampus, orang yang di dalam kampus pun itu juga nggak boleh keluar dari wilayah kampus. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya sebenarnya di masing-masing kampus itu udah ada marketnya masing-masing, udah ada toko-tokonya. Terkait makanan dari pihak kampus sendiri, khususnya di kampus saya itu menyediakan makanan gratis di kampus selama bulan Februari sampai nggak tahu sampai selesainya COVID-19 ini kapan. Dan kemudian ada kuliah online semenjak 17 Februari 2020 hingga waktu yang tidak ditentukan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kuliah saya akhirnya kayaknya bakal di Indonesia itu sampai akhir semester ini. Jadi mungkin semester depan lah baru bisa kembali ke Tiongkok ketika suasana di Tiongkok aman dan juga kondisi di Indonesia pun juga dinilai udah cukup aman. Terkait pekerjaan gimana terus? Jadi terkait pekerjaan mereka itu sudah memperpanjang libur Imlek dari awalnya 30 Januari sampai 2 Februari. Ini disebut extended rest period atau periode istirahat yang diperpanjang. Nah, selama durasi periode istirahat yang diperpanjang ini, perusahaan yang masih mewajibkan karyawan atau pekerjanya untuk bekerja wajib membayar gaji ke karyawan tersebut sebanyak 2 kali lipat. Nah, setelah periode ini, pekerja yang nggak dapat masuk karena misalkan dia tergolong ODP atau PDP, jadi harus dikarantina, atau wilayah tempat tinggalnya mulai terbatas aksesnya karena udah di lockdown, misalkan karena ada COVID-19 ini sendiri, perusahaan tetap wajib membayar gaji karyawan tersebut seperti biasa. Kemudian setelah periode ini, ketika perusahaan itu nggak bisa beroperasi karena COVID-19 selama kurang dari 1 bulan, pekerja atau karyawannya itu masih dapat menerima gaji seperti biasanya juga. Tapi kalau misalkan perusahaannya ini nggak bisa beroperasi selama lebih dari 1 bulan, pekerja yang nggak bisa masuk kerja itu akan tetap mendapatkan subsidi tempat tinggal. Itu sebesar 60-100% UMR kalau nggak salah. Kebijakan-kebijakan yang tadi itu mungkin dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan COVID-19 ini.
tapi otomatis ada dampak positif sama negatifnya gitu. Kalau dampak positifnya iya cukup efektif menekan COVID-19, kurvanya jadi cukup stabil, jadi nggak banyak orang yang terinfeksi. Bayangin aja Tiongkok yang jumlah orangnya itu sepertiga penduduk dunia, sekitar 3M orang yang terinfeksi itu cuma 80 ribuan, 82 sampai 83 ribu. Itu kan kalau dihitung statistik juga 0,000 berapa persennya aja kan, jadi sedikit. Apalagi yang meninggal juga lebih sedikit. Jadi kebijakan-kebijakan tadi khususnya lockdown dan lain sebagainya itu cukup efektif, tapi dampak negatifnya adalah yang pertama sekitar 5 juta orang kehilangan pekerjaan karena lockdown, jadi nggak bisa kemana-mana, utamanya orang-orang yang kayak supir, semacam supir angkotnya, kemudian orang pedagang-pedagang yang di luar, pedagang asongan segala macam, itu kehilangan pekerjaannya karena adanya lockdown ini. Kemudian yang kedua, tekanan ke perusahaan dan pabrik itu untuk menggaji karyawannya cukup tinggi. Jadi kayak dari segi karyawannya emang untung karena mereka tetap dibayar ketika ada COVID-19, tapi yang nggak enak adalah di pemerintah diprotes sama pengusaha karena ngasih tekanan yang nggak manusiawi gitu kan. Buktinya soalnya kan mereka nggak kerja, omsetnya nurun segala macam, tapi tetap diminta menggaji karyawannya bahkan sampai 2 kali lipat. Jadi dapat banyak protes dari pihak pengusaha. Kemudian target pertumbuhan perekonomiannya nggak bisa terpenuhi atau menurun karena adanya COVID-19 ini sendiri. Gitu. Terus kira-kira perannya teman kita yang di luar negeri, pelajar-pelajar Indonesia itu sudah ngapain sih selama pandemi COVID-19 ini sendiri dari awal, khususnya yang di PPI Tiongkok ya saya cerita. Jadi kita udah koordinasi sama KBRI dan KJRI setempat untuk membuat semacam pendataan berkala di Tiongkok. Kita buat grup koordinasinya, kita masukkan perwakilan-perwakilan di masing-masing kota yang ada mahasiswa Indonesianya yang ada di Tiongkok. Kita update di situ kondisi pelajar dan kondisi mahasiswa yang Indonesia yang ada di Tiongkok seperti apa, jumlah yang masih ada di Tiongkok itu ada berapa orang, kondisi kesehatannya seperti apa, sehat atau enggak, mereka butuh bantuan apa, masker, vitamin C, suplemen, data juga. Kemudian mengirimkan bantuan-bantuan tersebut berupa suplemen dan lain-lain bagi teman-teman yang masih ada di Tiongkok dan juga masih membutuhkan. Catat sekitar ada 1.500. Kemudian dari PPI Dunia Kawasan Asia Oceania sudah membentuk tim Satgas. Kebetulan saya dipercaya sebagai ketua Satgas COVID-19 tersebut. Kita sudah pertama koordinasi sama PPI negara terkait kondisi mahasiswa Indonesia yang di luar negeri seperti apa, ada permasalahan atau enggak. Kalau misalkan ada masalahnya apa, kita coba bantu data, kita coba bantu sampaikan ke pihak-pihak terkait. Kita juga udah kampanyekan produk tetap stay di rumah aja, social physical distancing. Kemudian hal apa aja yang bisa kita lakukan selama ini supaya tetap produktif, kita juga itu sendiri melalui media sosial kita, melalui yang juga kita lakukan. Kondisi yang ada di Tiongkok saat ini itu sudah mulai stabil walaupun sudah ada kasus baru lagi menjadi second wave-nya. Bagi teman-teman yang sedang ada di Indonesia masih akan terus meningkat sepertinya kurvanya, grafiknya juga akan masih terus meningkat kapan, walaupun pemerintah itu sudah sepertinya sudah yakin bahwa ini sampai Juni nanti Juni sudah bisa dicabut jam, tapi tetap kita berhati-hati teman-teman karena dan itu biasanya lebih parah lagi karena orang-orang pada lengah. Jadi teman-teman tetap yang bisa stay di rumahnya, tetap ada pilihan di rumah masing-masing, silakan melakukan aktivitas produktif selama ada di rumah. Pasti banyak kok ketika misalnya di rumah masih banyak hal produktif yang bisa dilakukan, nggak gabut ya isinya ya. Karena ikut semacam ini, kemudian kalau ada yang pengen dilakukan, bukan kreasi itu bisa dilakukan karena kan nggak sesibuk kemarin, nggak ada aktivitas yang di luar banget gitu kan, jadi bisa mengejar passion teman-teman, upgrade lagi skill lagi, misalkan yang ada passion di desain, yang pengen belajar masalah lagi di rumah segala macam lakukan juga di sini, meskipun kita tetap kita di rumah tetap bisa tetap produktif
yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan, saya kembalikan ke Pak Hari selaku moderator. Ya, terima kasih Mas Niko. Ini di bagian akhir-akhir tadi suaranya agak nggak jelas, nggak begitu dengar. Tapi itu saya kira sudah tersampaikan ya pesan-pesan yang di awal. Oke, ini berikutnya saya berikan kesempatan pada pembicara kedua ya. Pembicara kedua, Mas Nikolai. Saya persilakan Mas Nikolai. Baik, terima kasih Pak Hari atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nikolai Ulyanov Alereza Muntazar Mutari. Jadi saya cukup dipanggil Niko atau Niko Reza. Ini saya sebagai narasumber sini. Pertama saya seorang pelajar di Tiongkok di jurusan Software Engineering atau bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai teknik informatika di salah satu universitas bernama Sun Yat-sen University di Guangzhou, China. Sebelumnya saya juga pernah berkuliah di Malaysia di jurusan Game Development. Bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah dengar istilah Game Development sebelumnya, mungkin sudah ada yang tahu. Tapi mungkin bagi yang belum tahu, saya kasih gambaran sedikit. Game Development itu sama seperti IT atau teknik informatika, tapi lebih mengspesialiskan atau lebih mengkhususkan di pengembangan atau pembuatan game, seperti game Mobile Legends atau PUBG Mobile yang teman-teman sering biasa mainkan. Di situ kita fokus di situnya. Tapi itu bukan jurusan S1, hanya sekedar kuliah singkat di waktu itu. Baik, sebelumnya di sini saya tidak akan mengasih materi terlalu panjang lebar karena saya di sini lebih suka untuk berdiskusi dengan teman-teman. Jadi nanti saya akan menyampaikan materi secara singkat dan saya akan seperti mungkin sambil dibantu oleh Pak Hari sebagai moderator untuk berkomunikasi dengan teman, berdiskusi tentang permasalahan yang teman-teman timbul ada di pikiran teman-teman. Pertama, sekarang kita tahu di dunia secara global terjadi yang namanya pandemi COVID-19 atau COVID-19. Dan apa sih dampak dari COVID-19 yang membuat kita semua resah? Dampak pandemi yang kita rasakan sebagai mahasiswa atau sebagai siswa dari SD sampai SMA itu adalah pertama satu, kita berkuliah atau bersekolah secara daring online. Jadi kita tidak melakukan kuliah atau sekolah di dalam ruangan kelas tapi secara online, dan itu pun karena berkuliah secara online dari rumah ada banyak keterbatasan yang kita temui. Di antaranya adalah ketika kita tidak mempunyai koneksi yang bagus dan kita harus mengikuti situasi kelas online, itu akan menghambat kinerja kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti kelas. Permasalahan lain adalah sama seperti mahasiswa, yaitu work from home yang dialami oleh banyak pekerja di Indonesia. Karena di sini, apalagi di Indonesia utamanya, kita kekurangan sumber daya untuk melakukan yang namanya work from home. Sedangkan setahu saya di negara Tiongkok yang saya kuliah di sana, itu sudah banyak aplikasi atau website yang mendukung warga-warganya untuk bisa berkuliah untuk bekerja dari rumah. Jadi di sana itu sudah banyak website-website ataupun aplikasi yang dibuat oleh masyarakat lokal sana, pengembang software lokal di sana, untuk menciptakan aplikasi yang bisa menghubungkan antara perusahaan dengan karyawannya. Sedangkan di Indonesia memang sudah ada, tapi masih belum teroptimalkan. Dan kembali lagi kendalanya ada di masalah sinyal. Permasalahan yang berikutnya adalah perekonomian ini menjadi terhambat. Seperti yang dijelaskan oleh Niko tadi, yang perekonomian secara global, terutama di Indonesia, menjadi terhambat karena para pengusaha yang memiliki perusahaan tersendiri mengalami kemacetan di bagian produksi. Karena akibat dari virus COVID-19 ini, mau nggak mau mereka harus tidak memperkerjakan atau tidak memperbolehkan pekerjanya untuk datang bekerja di tempat usaha mereka sebagai upaya untuk mencegah yang namanya penyebaran virus COVID-19.
dan lebih dari 16.000 kasus di Indonesia dan ada total lebih dari 3 juta, bahkan mungkin sekarang sudah tembus lebih dari 4 juta di seluruh dunia mengenai tentang kasus corona COVID-19 ini. Nah, sebagai mahasiswa teknik informatika, langkah apa sih yang harus kita ambil supaya kita dapat menanggulangi bencana COVID-19 yang sedang kita semua alami ini? Menurut pemahaman saya, langkah yang harus kita ambil ini ada 2 langkah, yaitu berupa langkah pasif dan langkah aktif. Apa yang dimaksud dengan langkah aktif itu sendiri adalah, untuk langkah aktifnya itu adalah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu pemerintah dalam rangka menekan pertumbuhan virus COVID-19, atau jika kita masih belum bisa membantu untuk menekan pertumbuhan virus COVID-19, kita juga bisa membantu pemerintah dengan untuk memberikan informasi atau menyebarkan informasi positif kepada teman-teman kita, saudara, maupun lingkungan sekitar, supaya tidak terjadi yang namanya kepanikan massa. Karena sudah kita lihat di berbagai banyak media, baik di media televisi maupun di media online, banyak terjadi yang namanya panic buying yang dilakukan oleh banyak masyarakat Indonesia karena mereka khawatir tidak dapat jatah untuk beli sembako, dan kedua mereka juga khawatir tidak dapat keluar untuk beli sembako karena takut dengan virus corona. Nah, dengan cara membantu penyebaran informasi mengenai isu-isu corona ini, kita bisa membantu pemerintah untuk menekan yang namanya kepanikan massa dengan cara yang telah saya sebutkan tadi. Lalu ada juga dengan cara yang lebih hebat lagi, yaitu dengan cara menggunakan social network analysis atau SNA untuk mengetahui sentimen publik terhadap isu corona. Nah, di sini social network analysis sebenarnya adalah sebuah metode di mana kita untuk mengetahui hubungan antara manusia. Tapi di dalam aplikasinya di dunia IT atau teknologi informasi, di sini kita dapat mengetahui tentang gimana sih komunikasi antara warga-warga net atau netizen yang bisa disebut kita sebagai netizen mengenai informasi tentang virus corona ini, bagaimana tanggapan mereka dan umpan balik mereka. Di sini kita bisa mengetahui konten-konten apa saja sih yang termuat di dalamnya. Dan di sini kita bisa menggunakan salah satu media sosial yang terkenal, yaitu Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter itu adalah sebuah media sosial di mana yang update-nya itu terus-menerus dan secara live. Jadi selalu teraktif setiap saat. Jadi kita bisa melihat di social network analysis ini, kita bisa melihat elemen-elemen konten-konten yang memiliki elemen negatif yang dapat memicu kepanikan, dan kita juga bisa melihat konten-konten positif yang dapat membuat masyarakat atau membuat warga-warga net itu menjadi merasa lebih aman dan nyaman. Karena di sini masih belum bisa share screen, jadi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya jika bisa mungkin nanti saja nggak apa-apa. Karena saya juga ada gambaran mengenai apa sih social network analysis itu. Selain peran-peran aktif, kita juga bisa melakukan sebagai mahasiswa IT, kita juga bisa melakukan peran pasif. Nah, peran pasif kita itu apa sih? Menurut saya, sebagai warga Indonesia yang baik, peran pasif yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menuruti aturan pemerintah. Salah satunya adalah dengan berdiam diri di rumah atau tidak keluar kemana-mana jika tidak melakukan hal yang sangat berkepentingan. Di sini pemerintah sudah seringkali memberikan anjuran kepada kita untuk tidak keluar atau nongkrong sembarangan supaya kita tidak terinfeksi atau terkontak dengan virus COVID-19. Dan jika teman-teman merasa ada aturan pemerintah yang perlu dikaji ulang, bisa teman-teman menyampaikan aspirasi teman-teman melalui sosial media atau media yang lainnya, namun dengan cara yang berbudaya dan
dengan cara yang sopan sebagai mahasiswa. Dan sebagai mahasiswa teknik informatika, kita juga bisa melakukan di dalam kondisi pandemi ini, kita juga bisa melakukan pengembangan diri kita. Pengembangan diri dalam hal apa misalkannya? Misal, jika teman-teman punya hobi yang bermain game, teman-teman bisa mulai mengembangkan diri dengan cara membuat game-game sederhana, di mana di situ teman-teman bisa, selain teman-teman bisa mengembangkan diri sendiri, teman-teman juga dapat memberikan entertainment bagi masyarakat, bagi pengguna-pengguna game lainnya. Karena di saat-saat pandemi seperti ini, terbukti dalam penelitian, sektor industri game mengalami kenaikan sejumlah 10 hingga 15% dalam negara Indonesia saja. Dan industri ini secara global atau secara internasional mengalami kenaikan sebesar hampir 70%. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu kan bahwa peluang sebagai ahli IT atau mahasiswa IT untuk terjun di industri game dalam kondisi pandemi seperti ini sangatlah besar dan sangat memungkinkan bagi teman-teman untuk memulai karya sendiri jika teman-teman berminat di bagian untuk game development. Nah, selain itu jika teman-teman merasa masih ada yang merasa tidak terlalu menyukai tentang game, teman-teman juga bisa menjadi IT konsultan di berbagai sektor. Atau misalkannya ya, ada banyak kan pengusaha-pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha mikro di Indonesia yang kebingungan dengan bagaimana menjual barang-barang dagangan mereka, sedangkan dalam kondisi pandemi seperti ini, masyarakat cenderung untuk tidak mau keluar dari rumah mereka untuk menghindari penyebaran COVID-19. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan jasa IT konsultan kepada pengusaha mikro untuk mempublikasikan barang-barang dagangan mereka di berbagai media yang telah terpapar seperti di media Facebook atau media Instagram dan media sosial lainnya. Disitulah peran kita sebagai mahasiswa IT. Jika teman-teman merasa skill atau kemampuan teman-teman masih kurang ahli dalam bidangnya, tapi saya yakin teman-teman untuk menjadi IT konsultan untuk sebagai IT konsultan bagi pengusaha mikro atau pedagang-pedagang kecil untuk membantu mempublish dagangan mereka di Instagram ataupun Facebook dan media sosial lainnya, saya teman-teman pasti bisa karena kita sebagai anak muda lebih memahami jalan teknologi daripada masyarakat lainnya. Lalu seperti yang aku katakan Pak Hari tadi, Pak Hari sebelumnya sudah mengirimkan tentang daftar pertanyaan teman-teman yang ingin teman-teman tanyakan kepada narasumber saya, baik itu saya maupun Kak Niko Akbar. Dan di sini saya melihat banyak pertanyaan-pertanyaan menarik yang diutarakan oleh teman-teman. Salah satunya mengenai tentang ini ada juga mengenai tentang Zoom meeting seperti yang kita sedang gunakan saat ini. Ada yang bertanya mengenai tentang Zoom meeting, yaitu berita yang beredar di Zoom meeting ini tingkat keamanannya rendah sehingga privasi dalam masa meeting sangat meragukan, dan ada info yang mengatakan bahwa Zoom meeting ini mengalihkan data melalui server di Cina. Sebenarnya Zoom meeting ini cara kerjanya sama seperti VPN atau Virtual Private Network bagi teman-teman yang mungkin tahu apa itu VPN. Jadi di VPN itu kan ada beberapa server, dan salah satunya itu ada server yang di Cina. Nah, Zoom meeting ini juga menggunakan sistem yang kurang lebih sama dengan sistem server seperti yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan VPN. Dan mereka juga menyambungkan komunikasi antar penggunanya itu melalui banyak server. Salah satunya mereka yang ada di Cina. Jadi bukan berarti mereka melalui server di Cina kemudian data perusahaannya itu bocor, bukan. Tapi itu lebih ke
jika diibaratkan, anggapannya seperti server itu sama seperti jalanan di negara Indonesia. Ada banyak jalan, misalnya dari Pasuruan ke Surabaya, nggak hanya ada tersedia dari satu jalan aja kan untuk menghindari kemacetan. Nah, sama seperti Zoom Meeting ini juga memiliki banyak server untuk menghindari kemacetan antara komunikasi. Ayo wis. Dan salah satu servernya itu berada di negara Cina. Dan setelah negara Cina juga ada server mereka yang berasal dari negara Eropa seperti negara Italia, Spanyol, Rusia, bahkan Amerika dan lain-lain. Jadi bukan berarti Zoom meeting itu menggunakan atau melalui server yang hanya ada melalui server yang ada. Nah, tidak. Jadi saya rasa seperti itu. Ono seminar meeting kon main game bangsa. Lalu ada juga yang bertanya seputar jaringan telepon genggam yang apakah jaringan telepon genggam dapat memantau orang-orang yang berada di luar rumah supaya dapat diberi peringatan untuk berada di dalam rumah saja. Ini pertanyaan cukup menarik, tapi menurut saya ini ada kaitannya dengan menurut saya untuk jaringan telepon genggam tuh sekarang tuh belum bisa untuk memantau pergerakan orang mereka itu kemana saja sih. Tapi ini lebih ke fungsi ke GPS. Teman-teman pasti saya rasa sudah banyak tahu fitur-fitur GPS seperti apa. Jadi di sini kita juga bisa menggunakan fitur GPS untuk mengetahui pergerakan masyarakat Indonesia. Nah, sebenarnya fitur seperti ini sudah dipakai di aplikasi Peduli Lindungi yang diluncurkan oleh pemerintah, di mana aplikasi Peduli Lindungi ini itu memantau pergerakan setiap pasien yang teridentifikasi positif dan orang-orang yang masih dalam status kondisi PDP ataupun ODP. Jadi kita bisa tahu di sekitar kita itu apakah terdapat orang yang berstatus ODP ataupun PDP sehingga kita dapat menjaga diri lebih baik. Saya rasa itu dari saya. Mungkin teman-teman masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Jika begitu saya kembalikan kepada Pak Hari. Pak Hari, mic-nya Pak Hari. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Ini berikutnya saya berikan kesempatan ya kepada teman-teman, mungkin ada yang bertanya, tapi teknisnya yang mau bertanya dituliskan di chat aja ya. Ya, nanti supaya kita enggak berisik ya. Dituliskan di chat di sini, silakan dituliskan. Mungkin ada dari pertanyaan yang sudah kita kirim ke narasumber ada yang belum terjawab. Silakan dituliskan di situ. Atau kalian kepingin ngomong, tapi harus tuliskan dulu namanya di sini ya supaya enggak lalu lintasnya enggak rame di sini. Ya. Mungkin yang ingin bertanya secara langsung, tuliskan aja di sini namanya, nanti saya buka mic-nya. Halo?
Ini tetap masih nggak dengar lah suara saya. Halo? Kedengeran, Pak? Oh, sudah Kedengeran. kedengaran ya? Sudah ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung. Nah, belum ada ya. Mungkin ada beberapa dari daftar pertanyaan itu saya baca-baca, tapi ada yang belum terjawab mungkin ya. Misalnya itu Mas Niko Akbar ya. Teori konspirasi ini agak berat juga pertanyaannya sebenarnya. Itu belum terjawab itu sepertinya ya. Mungkin bisa Oh iya, dijelaskan belum itu. saya masukkan tadi. Iya. Ya. Terkait teori konspirasi ya, apakah COVID-19 ini itu virus alami atau virus buatan buat melancarkan bisnis vaksin atau dalam segala macamnya gitu ya. Ya. Dari informasi yang saya baca, memang gini, ketika membahas teori konspirasi itu sebelum kita masuk lebih dalam, saya pengen menegaskan sedikit, memulai dengan intinya yang namanya teori konspirasi akan terlihat benar, akan dianggap benar kalau kita memang mau percaya. Gitu kan. Jadi bagi orang yang memang percaya dengan teori konspirasi, maka segala macam hal berkaitan dengan konspirasi tersebut akan dia yakini sebagai benar. Bagi yang meragukan, ya pasti ada hal-hal yang akan diragukan lagi gitu. Jadi sebelum kita masuk kita harus pahami itu dulu. Jadi dia akan menjadi benar kalau kita percaya. Nah, sekarang terlepas dari kita percaya atau enggak, informasi yang saya dapatkan yang yaitu berupa dari website pemerintah setempat, websitenya WHO, kemudian dari media yang ada, baik itu media lokal Tiongkok maupun media internasional, memang mengisyaratkan bahwa sempat dites COVID-19 ini sendiri, sempat dilakukan uji lab baik di Wuhan maupun di Amerika dan juga di negara lain. Dan hasilnya bulan April ini, awal April kalau nggak salah, itu dinyatakan bahwa tidak ada indikasi bahwa COVID-19 ini itu merupakan virus buatan. Gitu loh. Jadi sejauh ini yang kesimpulan yang bisa diambil bahwa ini memang virus alami. Cuma pertanyaannya kenapa kok baru muncul sekarang gitu kan? Kenapa kok nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa kok baru ada dan momennya pas lagi? Sebenarnya kalau virus itu sendiri itu udah ada dari zaman dulu banget sebelum ada manusia malah kalau bisa kita bilang virus itu udah ada. Cuman kemudian seiring perkembangan zaman mereka selalu sifatnya bermutasi. Jadi virus itu isinya cuma materi DNA atau materi asam nukleat ya, terus diselubungi sama protein, udah gitu tok. Jadi gampang banget berubah tergantung dari kondisi zaman, tergantung dari kondisi lingkungan yang ada tempat virus itu berada. Jadi selalu bermutasi terus. Nah, kemudian virus yang namanya coronavirus ini akhirnya seiring perkembangan waktu itu terus bermutasi hingga ke golongan yang baru ini, ke tipe yang baru yang namanya COVID-19, yang akhirnya kita namakan COVID-19 ini sendiri. Jadi sebenarnya merupakan virus hasil mutasi dari virus-virus sebelumnya yang tergolong dalam golongan coronavirus itu sendiri tadi. Makanya kenapa kok akhirnya baru muncul sekarang? Apakah ini akan virus yang terakhir? Belum tentu. Bisa jadi nanti virusnya bermutasi lagi sampai akhirnya ada virus baru lagi, misalkan ditemukan 10 tahun kemudian. Kemungkinan itu selalu ada. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih ada, selama masih ada aktivitas manusia, mutasi virus tetap akan ada. Gitu loh. Nah, COVID-19 ini sendiri itu ditengarai memang mutasi yang terjadi secara alami karena memang perubahan kondisi lingkungan tempat virus ini berasal, tempat virus ini ada. Gitu. Jadi belum ditemukan bukti bahwa virus ini merupakan buatan yang dibuat oleh pihak tertentu untuk melancarkan bisnisnya, masih belum tentu. Karena jika berkaitan dengan fakta kalau misalkan ternyata dengan adanya virus ini vaksin jadi sangat dibutuhkan, kemudian perusahaan farmasi sangat diuntungkan, saya nilai itu cuma konsekuensi logis dari kondisi yang ada. Sedangkan COVID-19, ketika SARS, ketika MERS juga pabrik-pabrik farmasi, pihak-pihak yang berbisnis di bidang kesehatan juga cukup diuntungkan gitu kan. Apa kita bisa bilang bahwa semua virus yang ada akhirnya dibuat? Nggak bisa kita simpulkan seperti itu juga. Gitu. Jadi perkara nanti ada beberapa pihak yang diuntungkan, beberapa pihak yang dirugikan, ini cuma konsekuensi logis dari suatu peristiwa, itu aja sih sebenarnya. Jadi belum bisa kita pastikan seperti itu. Apakah teori konspirasi itu ada benar atau enggak? Sampai sejauh ini informasi yang saya himpun masih belum ada indikasi ke situ. Oke, berarti memang ini alamiah ya, bukan
bukan virus yang diciptakan gitu ya. Karena saya lihat itu juga ada teman-teman mahasiswa itu yang bertanya, pertanyaan singkat ya, apakah virus ini diciptakan? Nah, artinya ini sudah terjawab ya bahwa virus itu memang alamiah muncul ya, bukan buatan manusia yang sengaja diciptakan ya. Iya, betul Pak. Belum ada bukti sampai sekarang ini secara lab, secara medis, secara saintis bahwa virus ini itu diciptakan secara sengaja sama manusia. Jadi sejauh ini masih alami. Oke, ini ada beberapa pertanyaan berikutnya. Coba saya kulik-kulik ini ya. Oh, ini juga ini untuk adiknya mungkin ya. Ini ada juga pertanyaan singkat ya ini ya. Mahasiswa TI di Tiongkok belajar apa? Nah, mungkin bisa dijawab ini ya. Kalau saya sebagai mahasiswa TI di Tiongkok, belajarnya kurang lebih sama apa yang dipelajari di mahasiswa TI di Indonesia. Itu yang paling pertama, yang utama itu adalah bahasa pemrograman, lalu kedua itu matematika. Ya, sebenarnya seputar bahasa pemrograman dan matematika saja, tapi matematika juga kemudian dibedakan menjadi pembelajaran matematika diskrit, matematika logik, dan kita juga sedikit mempelajari tentang komputer. Jadi mempelajari tentang komponen-komponen komputer secara ringkas. Sebenarnya kurang lebih yang kita pelajari di Tiongkok itu sama, hanya perbedaannya hanya di bahasanya saja sih, karena di Tiongkok ya saya belajar dengan masyarakat warga-warga lokal, teman-teman lokal di sana, otomatis di sana bahasanya menggunakan bahasa Tiongkok. Itu. Ini juga ada pertanyaan ya, kok bisa kuliah di Tiongkok? Nah, ini juga pertanyaan singkat tapi juga mungkin perlu dijawab gitu ya. Itu ditujukan buat siapa, Pak Hari? Keduanya mungkin ya, gantian mungkin ya. Mungkin beasiswa atau apa? Ada jalur-jalur yang bisa ditempuh atau bagaimana? Coba diceritakan mungkin awalnya bisa sampai kuliah di Tiongkok. Oh iya, sebenarnya untuk perkuliahan di Tiongkok itu sendiri ada beberapa jalur yang bisa kita pakai, dan juga ada beberapa beasiswa, cukup banyak variasi beasiswa yang bisa kita daftarkan. Yang pertama yang paling umum itu beasiswa dari pemerintah pusat Tiongkok. Itu namanya Chinese Government Scholarship atau CGS. Itu dikeluarkan sama badan khusus namanya Chinese Scholarship Council. Jadi kayak semacam LPDP-nya Tiongkok lah. Itu yang memang memberikan beasiswa penuh bagi mahasiswa asing yang akan kuliah ke Tiongkok. Dari tataran S1, S2, sampai S3 itu ada. Meliputi full pokoknya. Biaya SPP, akomodasi, sampai ke uang saku bulanan. Nominalnya berbeda-beda antara S1 sampai S3. S1 sekitaran kalau dirupiahkan 5 juta, S3 kalau dirupiahkan sekitar 7 juta setiap bulannya. Kemudian ada beasiswa dari provinsi atau pemerintah lokal. Itu biasanya diberikan secara bertahap, kayak misalkan per semester biasanya, dan itu nggak full. Jadi ada yang untuk cover biaya pendidikan aja kah, atau biaya pendidikan sama akomodasi kah, atau kayak sistemnya reimburse, jadi kita bayar uang kuliah dulu baru nanti digantikan sama duit beasiswa cash, baru duit beasiswa ini nanti yang terserah mau kita pakai buat apa, nanti kedepannya kita putar lagi, terserah kita. Ada yang sistemnya kayak gitu. Kemudian ada beasiswa dari kampus atau dari universitasnya. Jadi untuk yang beasiswa universitas, macamnya pun juga ada yang beasiswa full juga, ada yang beasiswa parsial, cuma separuh biaya pendidikan atau biaya pendidikan dan akomodasi aja gitu. Dan setiap tahunnya itu akan selalu diadakan review atau penilaian ulang, pengkajian ulang ke masing-masing penerima beasiswa, baik beasiswa pemerintah pusat, beasiswa pemerintah lokal atau provinsi, sampai ke beasiswa dari universitas itu selalu diadakan review lagi. Selama kita nilainya tetap bagus, selama tetap lulus ujiannya, selama nggak ada remedial gitu misalkan, itu hampir bisa dipastikan. Dan selama kita aktif juga selama berkuliah, jadi nggak cuma kuliah toh, tapi juga ikut kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, itu juga hampir bisa dipastikan kita bisa menerima beasiswa di
tahun berikutnya. Kalau misalkan enggak, itu bakal dibekukan dulu Dihentikan. beasiswanya, ditunda. Kenapa, Pak? Kalau misalnya tidak reviewnya, hasil review yang sebelumnya itu misalnya tidak bagus, apa kemungkinan itu bisa di post atau di pending gitu ya? Bisa. Sempat di kampus saya ada beberapa yang di pending juga beasiswanya karena performa akademisnya nggak terlalu bagus, dinilai kurang di tahun sebelumnya. Akhirnya di tahun yang ini ditunda dulu beasiswanya, bahkan sampai dipotong separuh. Kalau misalkan performanya bagus, bisa dinaikkan lagi, kembalikan lagi. Misalkan masih nggak bagus juga, akhirnya dicabut beasiswanya. Gitu. Ada yang seperti itu sistemnya. Untuk apalagi ya kemudian ya kurang lebih itu. Terus apakah ada ikatan dinas atau enggak ada, maksudnya apakah ada ketika ada beasiswa itu akhirnya kita terikat harus kerja di sana atau apa, sejauh ini enggak ada. Jadi kita terima beasiswa, kuliah sebenar-benarnya, lulus boleh kembali ke negaranya masing-masing, udah silakan gitu sih. Untuk misalkan ada pertanyaan lebih lanjut nanti monggo bisa mungkin ada teman-teman ada yang penasaran apa, pengen tanya-tanya lebih lanjut, nggak apa, monggo kontak aja untuk itu terkait perkuliahan yang ada di Tiongkok nanti seperti apa. Itu sih Pak. Terima kasih. Oke. Mungkin dari adiknya Mas Nikolai, mungkin berbeda ceritanya, silakan mungkin disampaikan. Baik, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan yang menarik. Karena sebelumnya waktu saya masih SMA, saya juga dulunya tidak ada pandangan untuk berkuliah di Tiongkok pada awalnya. Namun ketika saya kelas 3 SMA, saya memang ada keinginan untuk berkuliah di luar negeri. Kenapa di luar negeri? Karena saya ingin melihat kondisi teknologi di luar Indonesia itu seperti apa sih. Dan pada saat itu saya memilih Malaysia, walaupun itu bukan kuliah sarjana atau diploma, itu hanya seperti kuliah singkat kurang lebih selama 1 tahun. Itu saya belajar tentang game development di bagian IT-nya atau di bagian teknologi informasinya. Karena di game development itu ada 3 aspek yang berbeda, yaitu aspek gambar, aspek desain, dan aspek TI atau teknologi informasi. Selepas saya mau selesai kursus kuliah singkat itu, kemudian kakak saya, Kak Niko Akbar, mengajak saya untuk kuliah di Tiongkok untuk melanjutkan S1. Pada saat itu saya merasa tidak terlalu tertarik untuk berkuliah di Tiongkok, tapi setelah pembicaraan yang lebih dalam lagi, akhirnya saya kemudian berpikiran seperti apa salahnya jika saya mencoba berkuliah di sana. Tidak ada salahnya juga, karena saya juga ingin melihat keadaan teknologi di luar Indonesia itu seperti apa sih kemajuan teknologi, terutama ya kemajuan teknologi di China yang bisa kita bilang itu berkembang dengan sangat cepat, karena dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 tahun negara Tiongkok atau negara China yang biasa kita sebut telah mengalami kemajuan yang sudah setara atau mungkin lebih maju daripada negara-negara maju di Eropa lainnya. Awalnya sebelum saya pergi ke Tiongkok, saya tidak ada bayangan apa-apa tentang negara Tiongkok itu seperti apa, walaupun kakak saya sering bercerita, tapi itu kan hanya dari cerita-cerita saja, saya belum mengalami pengalaman secara langsung. Dan ketika saya memulai berkuliah di sana, saya pun merasa terkagum-kagum dan terkejut dengan perkembangan teknologi di sana. Karena di sana itu seperti yang dikatakan Kak Niko Akbar sebelumnya, di materi sebelumnya, semuanya itu serba online di sana. Bahkan pembayaran pun serba online. Pembayaran dilakukan dengan aplikasi yang bernama WeChat Pay atau Alipay, di mana banyak warga sana tidak lagi menggunakan uang real atau uang asli atau uang logam ataupun kertas. Cukup dengan menggunakan HP, kita sudah bisa melakukan belanja atau shopping ke sana dan kemari. Selain itu, banyak dari toko-toko ataupun kios-kios mereka itu mempunyai, bukan bisa dibilang itu bukan website, tapi di WeChat itu kan fungsinya sama seperti WhatsApp, tapi
selain media sosial, WeChat sendiri juga memiliki WeChat Pay di mana untuk membayarkan secara online, membeli barang secara online melalui WeChat Pay, tapi juga memiliki sistem yang namanya apa ya, istilahnya kayak third party-nya juga, bisa membuat website singkat di dalam WeChat itu sendiri. Jadi banyak atau official account. Dan official account itu nanti tersambungkan ke website mereka sendiri. Jadi banyak toko-toko atau kios kecil di Tiongkok sana itu menggunakan aplikasi ini untuk mempromot barang-barang dengan mereka. Disitulah saya merasa tertarik untuk belajar lebih dalam tentang TI atau teknologi informasi di sana. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, materi-materi yang saya pelajari di sana pun kurang lebih sama seperti yang teman-teman pelajari di Indonesia. Dan nantinya juga ada lagi materi yang lebih dalam lagi seperti deep learning atau artificial intelligence atau AI, ada juga game development, dan ada juga yang namanya e-governance. Dan itu banyak lagi pilihan-pilihan lainnya, karena di dunia sekarang kan yang namanya teknologi informatika itu sudah menjangkau ke berbagai macam sektor. Jadi kita bisa sebagai mahasiswa TI, waktu kita lulus nantinya kita bisa terjun ke berbagai macam sektor. Tidak perlu khawatir jika kita kebingungan untuk mau mendaftar kerja di mana. Seperti itu, Pak Hari. Ya. Untuk bahasa pengantarnya ya, ketika kuliah itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Tiongkok atau keduanya ini? Untuk Mas adiknya dulu aja, Mas Nikolai. Untuk saya memilih yang pengantaran bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin. Karena kenapa bahasa Mandarin ya? Kenapa ya juga ya? Karena menurut saya juga tertarik untuk belajar teknologi informatika bersama dengan anak-anak lokal lainnya, karena kebanyakan anak-anak lokal ya belajar di dalam kelas biasa mereka, yaitu kelas yang berbahasa Mandarin. Sedangkan untuk kelas yang berbahasa Inggris itu umumnya diisi oleh anak-anak internasional, dan itu pun kebanyakan anak-anak internasional di kampus saya kebetulan itu rata-rata S2, sedangkan di sini kan saya masih menempuh S1. Jadi ya selain karena saya tertarik, mau nggak mau ya saya juga harus ikut yang berbahasa Mandarin. Seperti itu untuk saya. Oh gitu ya, berarti pengantarnya bahasa Mandarin gitu ya? Iya, Pak. Oke, berikutnya ini ya. Mungkin untuk Mas Niko Akbar ya, ini juga ada pertanyaannya. Ini apakah ada vaksin alami atau tanaman herbal atau buah-buahan di dunia ini ya yang bisa untuk menyembuhkan virus ini? Silakan Mas Niko Akbar. Ya, terima kasih Pak Hari. Terima kasih juga teman-teman atas pertanyaannya. Terkait obat ya, dan juga vaksin corona. Tadi ini juga sempat jadi perbincangan cukup ramai kan kayaknya di Indonesia terkait obat-obat corona ini, karena banyak pihak-pihak yang akhirnya mengaku punya obat corona ini itu dengan banyak variasinya gitu kan. Terkait vaksin sebenarnya untuk vaksin coronavirus ini sendiri, COVID-19 ini itu masih belum ditemukan, masih dalam tahap penelitian sampai sekarang. Jadi kalau pembuatan vaksin itu nggak bisa cepat, memang butuh waktu yang cukup panjang, karena selain itu dites aman atau enggak, dites efektif atau enggak, kemudian juga dites dosis yang aman kayak gimana, dosis yang mematikan kayak gimana, kemudian habis itu baru dicek ke orang banyak, itu kira-kira efektif atau enggak, jadi masih panjang rentetannya. Gitu. Jadi untuk yang COVID ini sendiri vaksinnya masih dalam tahap penelitian, masih tahap 3. Di penelitian dari total 4 atau 5 tahap yang ada. Gitu. Kemudian terkait obat, sebenarnya ketika kita bicara obat corona sendiri, itu sifatnya virus ini, sifatnya penyakit ini itu istilahnya self-limiting disease. Jadi lebih ke arah sistem imun kita kuat atau enggak, kayak gimana. Jadi apakah ada obat tertentu yang bisa benar-benar menyembuhkan misalkan kita kena, saya rasa masih belum ada. Kalau misalkan dari
dulu kemarin-kemarin sempat ada berita obat semacam klorokin, kemudian ada obat tulisan Mandarin gitu ya. Saya lupa nama itunya apa, Huajeng pil atau apa gitu. Itu sebenarnya lebih ke arah meredakan gejala dari COVID-19 sendiri. Jadi kayak itu memang obat yang biasa digunakan, satu ya, itu obat yang biasa digunakan untuk mengatasi gejala demam, batuk, dan semacamnya. Dan karena gejalanya COVID-19 itu demam dan juga batuk, demam tinggi dan juga batuk, akhirnya dirasa cocok buat menyembuhkan. Tapi nggak gitu juga. Kenapa? Karena yang kedua, obat ini cenderung keras. Jadi pemakaiannya bukan kayak obat generik macamnya Procold, Insana, itu kan istilahnya obat-obat yang bisa kita gunakan tanpa anjuran dokter, gitu kan? Karena sifatnya gentle. Tapi kalau kayak klorokin, kemudian ada satu lagi obat yang lain yang dari kemarin kita tahu itu katanya obat corona, itu tergolong obat keras yang hanya bisa digunakan atas resep dan anjuran dokter. Jadi nggak bisa kita minum secara sembarangan. Kalau diminum secara sembarangan, itu efek sampingnya juga lumayan, gitu kan. Jadi terkait obat dari corona ini sendiri, lebih ke arah sistem imun kita. Kuncinya adalah gimana caranya kita untuk meningkatkan sistem imun kita sendiri, gitu. Jadi istirahat yang cukup, pola makan yang teratur, kalau bisa olahraga sedikit di rumah, itu juga udah cukup untuk meningkatkan sistem imun kita. Itu yang pertama. Kalaupun memang harus ada makan makanan tertentu, sependek pengetahuan saya, rempah-rempah semacam kunyit dan juga jahe itu juga lumayan efektif ya untuk meningkatkan sistem imun juga. Jadi bawang putih juga lumayan efektif buat meningkatkan sistem imun. Jadi intinya gimana caranya supaya kita nggak drop. Gimana caranya supaya kita tetap meningkat atau tetap bertahan sistem imunnya. Karena ketika kita ngomongin virus, itu sebenarnya virus itu ketika kita sakit, kemudian sistem imun kita itu menyerang virus tersebut, bukan berarti virusnya itu langsung hilang sepenuhnya, enggak. Walaupun memang ada virus yang dibunuh, iya, tapi sebenarnya kita setiap hari pun menghirup udara, yang kita hirup juga bukan cuma udara, yang ada di udara bisa macam-macam, kan, termasuk virus itu sendiri. Cuman akhirnya ketika masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita udah sedemikian kuat untuk berperang melawan virus itu. Jadi bukan virusnya yang nggak ada, tapi sistem imun kita yang kuat buat berperang lawan virus itu. Jadi sistem tubuh kita 24 jam non-stop itu selalu berperang melawan virus intinya, termasuk yang COVID-19 ini sendiri. Gitu. Jadi apakah COVID-19 ini bisa sirna dari muka bumi atau enggak? Sebenarnya nggak bisa dibilang kayak gitu. Bahkan virus-virus yang kemarin pun juga sebenarnya nggak bisa dibilang itu sirna. Cuma lebih ke arah sistem imun kita udah kenal sama virus ini, sistem imun kita udah kuat buat menghadapi ini. Akhirnya meskipun virus itu masuk ke dalam tubuh kita, nggak ada gejala yang kita rasakan. Tapi misalkan sistem kita melemah sedikit aja, virusnya menang, akhirnya timbul gejala, timbul penyakit, timbul sakit, timbul gejala demam, batuk, dan lain sebagainya. Itu karena efek samping dari sistem imun tubuh kita yang melemah. Gitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya di imun kita. Kalau misalkan kebiasaan-kebiasaan kayak rajin cuci tangan dan lain sebagainya itu juga penting karena untuk mengurangi kemungkinan kita terpapar suatu virus khususnya di COVID-19 ini sendiri. Jadi double gitu loh. Sistem imun kita kuat, kemudian dari kebiasaan-kebiasaan kita juga mengurangi kemungkinan terkena virus itu sendiri. Jadi sistem pertahanannya bisa double-double. Itu sebenarnya lebih aman bagi kita. Kurang lebih begitu, Pak Hari. Oke, Mas Niko. Oke, kalau dari sisi pribadi mungkin kita bisa antisipasi lah ya, menjaga imunitas, jaga jarak dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan oleh Mas Niko. Di Cina sebagai negara asal ya, itu saya kira perkembangannya sekarang sudah stagnan dan dia sudah bisa dibilang stop ya, tidak ada penambahan yang signifikan. Berbeda dengan negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Ya. Di sana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu seperti apa sih itu? Apakah kemudian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sekarang ini itu sudah sama dengan di Tiongkok sana atau bagaimana? Itu dari sisi kebijakan pemerintah. Kemudian dari sisi kepatuhan masyarakatnya itu ya. Dari sisi kepatuhan masyarakatnya bagaimana perbedaan patuh masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tiongkok? Apa kemudian di sana negara yang konon katanya negara komunis kemudian lebih takut kepada negara atau nggak ada yang ngeyel seperti di Indonesia itu kan mokong-mokong gitu ya? Coba mungkin diceritakan itu, Mas. Siap. Pertama terkait kebijakan negara ya, perbandingan antara Tiongkok dan Indonesia.
paling utama kalau di Tiongkok, khususnya di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, itu melaksanakan lockdown. Kalau kita kan bahasanya PSBB ya, dari pemerintah Indonesia ya. Nah, kita ngebahas bahasan apakah berlaku efektif atau enggak habis ini aja. Yang jelas pemerintah sudah di Indonesia sudah mencanangkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Walaupun kalau saya amatin juga pemberlakuan PSBB yang ada di Indonesia itu agak tanggung gitu. Kenapa? Karena kalau dilihat dari peraturannya sendiri di Kemenkesnya, peraturan Permenkesnya maksudnya peraturan Menteri Kesehatannya, bahwa di PSBB itu sebenarnya mirip lockdown. Nggak ada aktivitas keluar, akses di luar itu ditutup, cuma akses-akses tertentu seperti akses logistik dan lain sebagainya yang memang benar-benar krusial bagi perekonomian dan sarana prasarana di suatu wilayah tersebut itu tetap aktif gitu. Tapi aktivitas masyarakatnya itu dikurangin, bahkan nggak ada, seharusnya begitu. Tapi kan kenyataannya yang terjadi sekarang bahkan polemik mudik pulang kampung aja jadi perdebatan gitu kan kemarin. Kemudian akhirnya larangan mudik akhirnya dicabut akhir-akhir ini. Akhirnya kita baca lagi di berita banyak orang yang malah geruduk ke bandara, bukannya physical distancing lagi, malah berkerumun di sana. Akhirnya kan ada kesimpang siuran apakah memang dari Indonesia ini sendiri mau menerapkan PSBB atau enggak gitu loh. Jadi kalau misalkan emang mau PSBB ya sekalian dibatasin aja aktivitas di luar, termasuk apakah itu mudik atau pulang kampung ya juga dibatasin aja. Jadi suatu wilayah khususnya di Jakarta yang cukup steril, yang cukup berbahaya maksudnya disterilkan dari aktivitas keluar dan masuk. Saya sempat diskusi ini juga sama teman-teman PPI kemarin, dan juga ada usulan yang cukup menarik sebenarnya dari teman-teman itu terkait yang ada di Indonesia. Lebih ke arah gini, kita sebenarnya bisa loh kayak ngebagi wilayah-wilayah yang ada di Indonesia jadi kayak zona merah sama zona hijau katakanlah ya. Zona merah itu yang ada kasus COVID-19-nya, zona hijau yang belum ada kasus COVID-19-nya. Itu kita petakan dulu zona merah, zona hijaunya. Nah, bagi wilayah-wilayah yang ada di zona hijau itu silahkan aja, nggak apa-apa aja, masih ada aktivitas keluar kota segala macam itu silahkan. Kenapa? Ya masih aman kan, masih zona hijau, belum ada apa-apa. Tapi bagi wilayah yang kayak zona merah, kayak DKI Jakarta, kemudian Bandung, kemudian di Jawa Timur kan ada Surabaya, Gresik, Sidoarjo gitu kan termasuk zona merah, itu ya sangat dibatasin. Kalau bisa nggak ada akses keluar masuk aja di situ. Akses keluar dan masuk kota maksudnya. Tapi akses di dalam kota kalau misalkan mau diadakan ya udah nggak apa-apa, agak dibatasin aja. Toh juga masih berkutat di situ-situ aja kan sebenarnya kan penyakitnya. Jadi agak mengurangi kemungkinan supaya daerah lain nggak tertular juga kan. Yang kita fokuskan sekarang gimana caranya supaya penyebarannya nggak kemana-mana gitu kan, nggak menyebar lagi. Fokusnya di situ kan aja sebenarnya bisa dibuat macam itu gitu. Jadi PSBB-nya lebih ke arah PSBB yang bersyarat. PSBB hanya diberlakukan di zona merah aja, yang di zona hijau ya silakan aja beraktivitas karena emang nggak ada kepentingan buat melakukan pembatasan. Kan harusnya bisa seperti itu. Jadi, nah kalau di Tiongkok sendiri dan juga di negara-negara lain yang memberlakukan lockdown itu sistemnya lumayan ketat gitu. Jadi misalkan suatu kota di lockdown, bahkan satu negara di lockdown, nggak boleh ada yang keluar sama sekali. Yang akses yang dibuka itu cuma supermarket, apotek, sama rumah sakit. Kalaupun ternyata ada polisi juga yang patroli dan tentara juga yang patroli, kayak di Mesir itu saya dengar dari teman saya, militer malah yang patroli di jalanan setiap hari. Dan kalau di Italia itu ketika keluar itu harus ada semacam surat izinnya menjelaskan status kondisi kesehatan dia itu seperti apa. Jadi ketika keluar, ketemu sama polisi, dikasihkan suratnya, oh ya udah kamu boleh keluar, ada surat izinnya, silakan lanjut, tapi cuma ketujuannya toh. Jadi tujuan ke supermarket, habis itu balik lagi. Kalau misalkan nggak patuh, bakal dikenakan denda. Kalau di luar, baik itu di Tiongkok maupun di negara-negara lain, itu seperti itu. Memang cukup konsekuen sebenarnya. Nah, kalau yang di Indonesia kan memang pemerintah kita sepertinya kayak ngasih kebebasan bagi rakyatnya untuk bersikap. Maksudnya udah tahu virus ini bahaya, informasinya udah banyak nih bahayanya seperti apa, positif negatifnya seperti apa, kemudian dipercayakan aja udah langsung ke rakyatnya, terserah kalian mau kayak gimana. Kan kesannya seperti itu sekarang. Kayaknya pemerintah kita terlalu sangat percaya ke rakyatnya bahwa kita bisa menentukan pilihan yang terbaik di kesehatan kita pribadi. Iya, itu emang benar. Tapi kalau bisa ya kita sebagai warga negara yang memang peduli, maksudnya supaya COVID-19 ini cepat-cepat selesai itu kan, akan lebih baik kalau misalkan ya kita
mengurangi aktivitas yang ada, benar-benar menerapkan PSBB di diri kita dan keluarga kita masing-masing aja gitu. Meskipun pemerintah katakan masih di versi kita agak nggak jelas kayak gimana, tapi tetap dari diri kita ya harus melakukan pembatasan itu secara jelas, secara tegas juga ke diri kita. Supaya apa? Yang pertama supaya kita nggak terinfeksi, kedua supaya orang-orang terdekat kita nggak terinfeksi, ketiga supaya nggak menyebar kemana-mana, jadi cepat selesai virus ini, cepat aktivitas seperti biasanya. Nah, kalau terkait masyarakatnya, memang kalau di Tiongkok, karena memang sistemnya itu sentralisasi, jadi apa kata pemerintah pusat, top down sifatnya, pemerintah pusat bilang A, yang daerah wajib melakukan A, rakyatnya wajib melakukan A, jadi ketika ada perintah lockdown pun itu juga kayak gitu. Nggak ada pertanyaan, nggak ada apapun, jadi rakyatnya mempercayakan nasib mereka ke pemerintah secara penuh. Jadi ketika ada virus ini, COVID-19 nyebar, disuruh lockdown, disuruh di rumah aja. Gitu. Kalau di Indonesia mungkin perbedaannya karena kita menganut sistem demokrasi ya, jadi setiap orang berhak untuk menentukan nasibnya masing-masing, jadi nggak ada pembatasan yang terlalu ketat dari pemerintah, walaupun memang konsekuensinya adalah balik ke kesadaran diri kita, apakah kita mau menyelesaikan permasalahan dengan cepat atau mau dilambat-lambatin gitu kan. Kalau mau cepat ya kurangin kontak fisik, kurangin aktivitas di luar. Kalau misalkan emang betah dengan kondisi yang kayak gini dan juga dengan kondisi yang terancam kayak gini, ya udah silakan. Kalau misalkan mau beraktivitas ya jangan salahkan, misalkan nanti kurvanya bakal ada di puncak dalam beberapa waktu dekat ini dan itu cukup membahayakan bagi semua orang. Jadi kembali lagi ke kesadaran diri kita pribadi. Gitu kurang lebih Pak Hari. Ya. Nah, itu tadi yang masyarakat mungkin masyarakat Cina sama masyarakat Indonesia itu bagaimana ya perilakunya? Kalau apakah di sana itu memang benar-benar patuh atau bagaimana gitu? Kalau di sini kan masih misalnya di lockdown itu ya masih dicari-cari jalan tikusnya itu kan, tutup lewat jalan yang sana kan gitu. Jadi iya, betul. bukan karena dia takut kepada dirinya sendiri, tapi dia memang coba diuraikan mungkin Mas Niko. Kalau yang saya lihat ya, orang-orang kita itu kreatif sih Pak, yang pertama. Terlalu kreatif. Jadi ada satu jalan ditutup, banyak jalan menuju Roma kan pikirnya kan. Itu kan yang selalu didoktrinkan ke kita dari dulu kan. Jadi kayak satu ini ada lockdown gini pasti dicari terus celahnya gitu kan. Kira-kira gimana supaya aktivitasnya terjalan dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat yang di Tiongkok itu mereka memang sudah terlatih untuk sistematis dari kecil, dari lingkungan keluarga, dari SD, SMP, SMA itu udah terkotak-kotak, udah dikasih jalurnya lurus aja gitu. Jadi emang bagusnya adalah tertib, ya tertib memang, tapi memang kurang kreatif gitu. Sisi itunya. Jadi terkesan kayak robot ya. Tapi di kondisi yang seperti sekarang ini justru bermanfaat. Kenapa? Karena ketika pemerintah menerapkan sistem lockdown, jangan ada keluar rumah, jangan kemana-mana supaya maksudnya nggak ada kontak fisik yang banyak, supaya virusnya cepat selesai, ya efektif karena orang-orangnya nurut gitu kan. Disuruh diem di rumah ya diem di rumah, disuruh lockdown ya lockdown akhirnya. Jadi yang kena penyakit ya udah yang kena penyakit aja, nggak sampai nyebar, nggak sampai nular kemana-mana. Kemudian nggak sampai, kalaupun memang ada penularan itu sangat rendah kemungkinannya. Jadi lebih gampang untuk dikendalikan, lebih gampang untuk dikontrol. Sehingga akhirnya selama dari awal ditemukan, dari bulan Desember sampai bulan Maret itu berapa? 3 bulan ya? Ya, efektif 3 bulan. Hanya 3 bulan aja itu udah nggak ada kasus baru yang ada di Tiongkok. Jadi ketegasan dari pemerintahnya ada, kemudian dari rakyatnya juga nurut-nurut aja, jadi cepat diselesaikan. Bahkan April itu aja udah dibuka lockdown-nya. Yang Wuhan yang awalnya paling parah se-Tiongkok pada waktu itu, tanggal 8 April udah dibuka lockdown-nya. Jadi itu kan menandakan bahwa kecepatan penanganannya juga lumayan tinggi gitu di sini. Bukan perkara apakah mudah disiapkan obatnya dari awal atau enggak, bukan. Tapi lebih ke arah memang infeksi barunya nggak ada. Karena memang masyarakatnya emang nurut. Tuh. Kalau di Indonesia kan memang perbedaannya di situ. Kita yang terlalu kreatif sehingga selalu mencari cara. Misalkan A nggak boleh, cari cara B. B nggak boleh, cari cara C, dan seterusnya. Jadi kemungkinan apakah virus ini akan cepat selesai atau enggak, itu tergantung dari kesadaran
masyarakat Indonesianya sih. Apakah mau mempertahankan kreativitasnya atau mempercayakan dengan kondisi yang sekarang ini harusnya tetap di rumahnya masing-masing gitu. Itu ya. Nah, kalau Cina butuh waktu 3 bulan untuk menghentikan virus ini ya, di Indonesia ini kira-kira berapa lama, Mas? Ini saya pernah baca artikel katanya opsi 1 ya, opsi 1 itu akan berakhir pada pertengahan Juni. Kemudian mungkin diralat akan bergeser lagi sekitar sekitar bulan akhir Juli dan mungkin akan bergeser terus ya. Menurut Mas ya, sepengetahuan Mas mungkin dari sekaligus juga belajar dari yang di sana, itu kira-kira berapa lama lagi kita ini mengalami kondisi yang tidak normal seperti ini di Indonesia ini? Ya, ini menarik sih. Saya sempat diskusi juga sama teman-teman yang di Amerika kemarin, teman-teman PPI Amerika. Jadi mereka itu kayak bikin semacam analisis sederhana ya dari grafik-grafik yang ada di dunia, negara-negara yang ada di dunia, khususnya di Tiongkok, itu kira-kira diambil trennya sama mereka dari awal penyakit ini, COVID-19 ini dimunculkan, kemudian tersebar, kemudian sampai di posisi stagnan itu seperti apa, kemudian dibandingkan sama negara-negara lain termasuk di Indonesia kayak gimana. Nah, ketika dibandingkan memang kurva yang ada di Indonesia itu masih akan terus berkembang, masih akan terus naik terus, belum ada indikasi bakal stagnan paling nggak sampai bulan Juni kalau saya nggak salah ingat. Jadi ini lebih ke arah kembali lagi apakah penanganan dari COVID-19 ini sudah dinilai efektif atau enggak gitu. Ketika misalkan penanganannya memang dirasa sudah mulai efektif, grafiknya cepat mengalami stagnasi, grafiknya cepat mengalami kemandekan, jadi cepat stabil, nggak ada kasus baru. Tapi dan itu diasumsikan bulan Juni, kalau saya nggak salah ingat. Tapi misalkan ternyata kondisinya masih akan terus meningkat seperti ini, kemudian variabelnya kan sekarang lagi nggak terkontrol banget. Itu kan dalam kondisi ideal maksudnya. Dalam kondisi ideal maksudnya dalam kondisi yang PDP di karantina, yang ODP juga di karantina di rumahnya masing-masing, teman-teman yang masih sehat juga masih mengurangi aktivitas fisik di luar secara masing-masing. Jadi bisa dipastikan kurvanya semacam itu, karena memang terkontrol masing-masing. Tapi kan kalau yang di Indonesia kayak variabelnya nggak jelas. Banyak-banyak faktor gitu kan, yang PDP kabur, ODP juga kabur di beritanya, kemudian orang-orang juga masih keliaran dan lain sebagainya. Jadi kayak naik turunnya itu nggak bisa kita ketahui gitu kan. Jadi awalnya mungkin Juni, bisa jadi mundur lagi Juli, bisa lagi mundur lagi sampai kapanpun itu juga nggak tahu sampai kapan perkiraannya. Kalau yang di Tiongkok aja dengan asumsi mereka lockdown total, nggak ada aktivitas, mereka butuh 3 bulan. Indonesia, dari pendapat saya pribadi, kalau misalkan memang tidak memberlakukan kebijakan yang cukup tegas dan juga aktivitasnya tetap masih dianggap seperti hari-hari biasanya, ya bisa jadi butuh waktu 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat lebih lama dari itu semenjak ditemukannya kasus COVID-19 yang ada di Indonesia ini, gitu. Jadi bisa malah sampai bulan Agustus, bisa malah sampai bulan September, kita nggak akan tahu, gitu kan. Semoga, tapi semoga sempat ada selentingan gini dari teman-teman. Kayak SARS itu kan meningkatnya cepat, yang meninggal juga banyak. Tapi ketika masuk musim panas, masuk bulan Juli, Agustus, itu udah mereda. Nah, semoga aja COVID-19 juga seperti itu modelannya. Itu masih selentingan dari teman-teman, ya kita terima aja dulu kan, coba. Tapi nggak bisa kita kayak jaga gitu ya. Bulan Juli Agustus pasti hilang nih, bulan Juni pasti aman nih. Ya nggak bisa kayak gitu juga, karena ya variabelnya memang terlalu variatif di sini, terlalu banyak. Gitu. Bisa bulan Juni selesai, asalkan hitungannya 3 bulan kan, dari ditemukannya virus ini di Indonesia sampai bulan Juni kurang lebih 3 bulan ya, Maret, April, Mei, Juni, ya 3 bulan. Kurang lebih 3-4 bulan lah. Andai kan itu kita lockdown total, mungkin 3 bulan cukup buat menyelesaikan ini, sama seperti di Tiongkok. Gitu kan. Tapi kalau misalkan kondisinya kayak sekarang, ya bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih lama. Akhirnya kembali lagi, kalau misalkan memang kita pengen cepat-cepat selesai, baik dari pemerintahnya juga harus memberikan kebijakan yang jelas, dari kita rakyatnya juga harus sadar untuk mengurangi aktivitas yang nggak perlu di luar supaya mengurangi kayak kemungkinan kita terkena virus ini gitu. Oke, Mas Niko. Ini ada juga pertanyaan untuk ke Mas Nikola ya ini ya. Ini
pertanyaannya cukup menarik ya. Bagaimana mengatasi rasa malas dan bosan belajar di rumah? Nah, karena kita hanya melihat, menonton, kemudian mengerjakan sendiri kan. Coba mungkin dijawab Mas Nikolai itu ya. Mengatasi rasa bosan di rumah, bosan. Baik, terima kasih Pak Hari. Saya rasa untuk rasa bosan atau rasa malas itu pastinya ada terhadap diri kita sendiri. Saya pun kadang meskipun saya menjalani kuliah secara online, kadang saya juga merasakan ada sedikit kesusahan karena ada perasaan berbeda di saat kita melakukan kondisi kuliah online atau dengan kuliah secara langsung atau bertemu dengan kontak fisik. Untuk saya sendiri sih, jika teman-teman merasa sedikit malas atau sedikit bosan untuk apapun itu, teman-teman bisa mengeluangkan waktunya untuk mengembangkan minat dan hobi teman-teman. Misal teman-teman ada teman-teman yang hobi untuk mengembangkan di dunia website. Teman-teman bisa membuat website sendiri, memulai membuat website sendiri ataupun membantu orang lain untuk membuat website. Atau teman-teman ada yang merasa pengen berusaha, pengen jadi pengusaha online nih, atau berbisnis online atau berdagang online, bisa juga teman-teman melakukan hal seperti itu. Jadi daripada teman-teman melakukan hal yang bisa dibilang hanya rebahan di rumah saja, teman-teman bisa meluangkan waktunya untuk menyalurkan minat atau hobi teman-teman yang sebelumnya tertunda karena kesibukan teman-teman di dunia perkuliahan. Menurut saya seperti itu sih. Begitu ya. Oke, ini saya lihat chat ya. Mungkin Mas dua narasumber bisa baca chat juga itu ya. Ada beberapa pertanyaan, meskipun ada juga sebagian yang sudah terjawab gitu ya. Misalnya ini apakah mana ya? Preventif sudah, kemudian apakah virus ini mungkin apa tadi Mas Nikol ya? Apakah virus ini bisa karena ini alami ya? Mungkin pola pikirnya gini, karena ini datanya alamiah, apakah bisa hilang dengan sendirinya juga? Apakah bisa hilang dengan secara alamiah? Apakah harus diobati atau bagaimana? Mbak Mas Niko Akbar. Oh iya, pertanyaan terakhir ya dari Mas Munir ya. Gini, seperti yang udah saya sempat singgung tadi, bahwa yang namanya virus itu akan selalu ada, tapi dia sifatnya bukan hilang, tapi lebih karena bermutasi. Berubah sifat, berubah bentuk. Gitu. Jadi, karena memang ini alamiah, apakah virus COVID-19 ini akan bisa hilang, saya nggak bisa memastikan apakah bisa hilang 100%, tapi apakah dia akan bermutasi ke bentuk yang lain? Iya, pasti. Nantinya nggak tahu jadi bentuk apa lagi, mungkin 10 tahun kemudian bakal kita ketahui jadi virus apa lagi nanti si COVID-19 ini atau si virus corona ini, setelah sebelumnya dari SARS, MERS, kemudian jadi COVID-19 ini. Gitu. Jadi nggak bisa dipastikan akan benar-benar hilang 100%, tapi lebih ke arah bermutasi menjadi wujud yang lain yang nantinya bakal menyebabkan penyakit yang lain. Tuh. Kalau dari pemahaman saya seperti itu sih. Berarti virus ini itu memang apa ya? Ada hubungannya dengan virus-virus yang disebutkan tadi itu ya, kayak MERS, kayak SARS itu ya. Itu masih berkerabat. Wujud baru gitu ya mungkin ya. Orang awam juga ya dalam dunia kedokteran. Itu ya, wujud bisa baru dibilang begitu. Oh gitu ya. Kemudian juga ada tadi pertanyaan, apakah ini kan ada siklus 100 tahunan ya? Apakah memang seperti itu ya? Jadi mungkin 100 tahun yang lalu kita mengalami kondisi seperti ini, dan hari ini kita mengalami seperti ini, dan mungkin 100 tahun ke depan ini juga ada mungkin virus baru yang akan dalam bentuk baru yang mungkin menyebarnya seperti ini. Bisa dijelaskan mungkin Mas Niko Akbar. Iya, saya kurang bisa memastikan sih apakah ini semacam siklus tertentu atau enggak, karena kan kita ngelihatnya cuma secara empiris aja kan, secara fakta dari 100 tahun lalu ada penyakit, kemudian ternyata dirunut waktunya 100 tahun kemudian itu tahun ini ada penyakit lagi.
Kemudian dari 100 tahun yang lalu itu dilihat 100 tahun yang lalunya lagi, mungkin ada penyakit lagi, ada penyakit lagi. Jadi kayak ada siklus per 100 tahun atau siklus per abad gitu ya, tentang suatu penyakit atau tentang suatu virus. Kalau secara empiris kita ngelihat, ya mungkin ada. Walaupun belum ada penelitian yang cukup komprehensif di sini. Tapi kalau misalkan menilik bahwa virus itu atau penyakit itu selalu berevolusi, dan namanya evolusi itu selalu butuh waktu dan butuh kondisi yang tepat, itu bisa jadi ada. Jadi kayak COVID-19 ini sekarang ada di kita. Kemudian dia akan terus berevolusi terus kan, akan terus termutasi dan berubah, berevolusi menjadi bentuk yang lain lagi. Ketika misalkan dia tetap mempertahankan sifat yang buat berevolusi itu 100 tahun lagi ya bisa jadi akan ada lagi penyakit-penyakit semacam itu. Ini lebih ke menyesuaikan peradaban dari manusianya sih. Kayak kondisi kita yang sekarang dan kondisi kita yang dengan 100 tahun lalu itu kan pola hidupnya udah beda, teknologinya beda, transportasinya beda, segala macam udah lumayan berbeda kan. Nah, perbedaan zaman, perbedaan kondisi lingkungan itu juga berpengaruh ke tipe-tipe penyakit yang akan kita terima. Oke, dilanjut Mas Niko. Ada noise tadi itu. Oh, iya. Sudah cukup sih Pak sebenarnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait poin itu. Cukup ya. Saya kembalikan ke Pak Hari. Oke, saya coba ini baca-baca dari yang sudah ditulis waktu pendaftaran ya. Ini untuk Mas Nikola ya ini ya. Apa yang bisa dilakukan anak IT untuk mengurangi penularan? Nah, apa kira-kira Mas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa IT? Baik, terima kasih Pak Hari. Pertanyaannya, yang bisa kita sebagai mahasiswa IT, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penularan ya? Kalau sebagai mahasiswa IT, saya rasa kita bisa seperti yang saya katakan tadi, itu bisa memantau pergerakan, karena kita mahasiswa IT biasanya dikaitkan dengan orang yang lebih paham soal teknologi dibandingkan dengan orang tua kita kan biasanya. Jadi kita bisa memberikan informasi atau memberikan nasihat kepada orang tua kita mengenai tentang pergerakan penularan virus corona yang ada di Indonesia sekarang. Kita bisa memberikan informasi mengenai tentang daerah mana aja sih yang sudah terkena virus corona dan apakah daerah tersebut dekat dengan rumah saya, sehingga kita bisa meyakinkan orang tua dan keluarga kita untuk tidak berkeliaran atau berkeluaran kemana-mana jika tidak ada keperluan yang mendadak. Dan juga kita bisa melihat pergerakan pasien-pasien maupun pasien-pasien yang berpositif corona maupun PDP dan ODP melalui aplikasi yang sudah dibuat pemerintah seperti aplikasi yang benar Peduli Lindungi ataupun aplikasi lainnya, sehingga kita bisa memantau pergerakan orang-orang yang berstatus positif corona ataupun PDP dan ODP, apakah mereka berdekatan dengan kita, sehingga kita bisa memberikan anjuran kepada keluarga yang ada di rumah untuk tidak keluar kemana-mana. Jadi seperti saya rasa, karena kita sebagai mahasiswa IT sering dianggap lebih memahami tentang bagaimana menggunakan teknologi, utamanya teknologi aplikasi yang berada di telepon genggam. Sederhananya seperti itu sih menurut saya. Oke, ini kita sudah memasuki babak akhir ya. Mungkin ada teman-teman mahasiswa ini yang ingin bertanya langsung ya, menyampaikan, tulis saja namanya di sini, nanti saya mic-nya saya buka. Ada yang bertanya langsung?
Atau silakan tepuk tangan virtual dulu ya, nanti supaya kelihatan saya. Ada yang ingin bertanya? Atau Pak Noval mungkin ingin bertanya? Saya buka Pak Noval ya. Cukup Pak Hari. Cukup ya. Sudah jelas Oh, sudah jelas. penjelasan dari teman-teman. Oke, tadi saya pantau tidak ada, ini berarti sudah cukup ini ya materi yang disampaikan. Oke, nanti absennya yang sudah mendaftar karena ini tidak sama ya, nanti saya tulis di chat ya caranya absen. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber ya, Mas Niko Akbar dan Mas Nikolai atas berkesempatan untuk kita bertatap muka melalui daring ini ya. Ini saya kira kesempatan yang luar biasa sehingga kita bisa ketemu melalui online meskipun saya belum pernah ketemu secara langsung ya. Bertatap muka secara langsung tidak pernah. Saya hanya melalui pihak keluarganya ya atau orang tuanya untuk berkomunikasi dengan kedua narasumber kita ini yang saya kira ini adalah termasuk mahasiswa yang berprestasi dan aset. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nanti setelah lulus kembali ke Indonesia atau menetap di Cina ya? Siap. Kalau saya pribadi setelah lulus kuliah yang sekarang masih mau lanjut kuliah lagi sih Pak. Mentokin kuliah sampai S3 baru nyari pengalaman dulu kan, nyari pembelajaran dulu, nyari ilmu yang banyak dulu, baru nanti insya Allah balik lagi ke Indonesia buat berkarir dan berkarya gitu. Oh gitu ya. Kalau adiknya juga sama kembali ke Indonesia ya? Kalau saya pribadi sih kalau ditanya apakah balik atau tidak, pastinya nantinya balik. Tapi selepas lulus kuliah, saya rasa kalau ada kesempatan untuk pertama berkarir awal di Tiongkok, saya rasa saya mau ambil kesempatan itu karena saya juga ingin mengetahui tentang kondisi kerja di Tiongkok itu seperti apa. Tapi kemudian saya pasti nanti setelah saya rasa sudah cukup, saya kembali ke Indonesia untuk berkarir dan berkarya lagi. Oke, berarti NKRI harga mati ini ya? Wajib. Garuda Wisma Daku berarti ini ya? Ini ya. Oh iya Pak. Ya. Oke, terima kasih ya untuk kedua bersaudara ini ya. Terima kasih saya atas kesediaannya menjadi narasumber. Ini adalah saya kira sebuah kehormatan ya, kehormatan luar biasa. Sehingga kita bisa bertatap muka melalui daring ini. Dan kalau orang di luar sana itu ramai tentang TKA yang hadir ke Indonesia, kemudian barang-barang Cina yang masuk Indonesia. Nah, ternyata kalian yang masuk negara Cina kan itu ya. Jadi ini kan berpikir out of the box gitu ya. Anti mainstream itu kan, kebalikannya. Kadang kita perlu melakukan hal-hal yang seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin nanti terima kasih juga Pak Hari atas kesempatannya buat sharing malam hari mungkin ini. Bisa menutup atau closing statement menggunakan bahasa Tiongkok mungkin ya. Nanti sekaligus nanti di Indonesia akan ya, karena saya juga nggak paham kalau ngerti Tiongkok. Siap. Apa ya yang bisa saya sampaikan ya? Siasat aja, kemudian tetap pakai bahasa Indonesia aja lah Pak ya. Agak itu soalnya takut mana gitu teman-teman nanti. Enggak sih, soalnya memang lebih nyaman aja pakai bahasa Indonesia. Pesannya paling dari teman-teman tetap berkarya meskipun lagi ada di rumah tok sampai sekarang ini.
tetap apa namanya, walaupun kita tetap di rumah, bukan jadi alasan buat nggak produktif kan, masih banyak hal-hal lain yang masih bisa kita lakukan, masih banyak skill yang bisa kita gali lagi. Kemudian teman-teman yang di IT juga pastinya otomatis lebih banyak berkutat di bagian apa ya, di laptop. Yang penting ada laptop, ada internet kan, teman-teman juga bisa berkreasi kan, tetap bisa belajar, tetap bisa melatih skillnya yang ada di apa, yang ada di bidangnya masing-masing. Jadi saya rasa momen di rumah aja, momen corona ini juga jadi alasan yang kuat bagi teman-teman untuk mengasah lagi skill yang udah dimiliki gitu loh. Jadi nggak ada alasan buat keluar kan, kepentingan buat keluar sekarang udah nggak ada. Jadi lebih ke penggalian dari minat dan bakat dan juga self explore lagi di diri teman-teman selama masa pandemik ini. Kemudian tetap stay safe, tetap menjaga keamanan dan kesehatan diri dimanapun teman-teman berada. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari Mas Nikolai, mungkin closing statement ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya rasa secara garis besar sudah disampaikan sama Kak Niko Akbar barusan. Titip pesan saya sama teman-teman yang mahasiswa IT yang hadir pada malam ini untuk selalu mengembangkan dirinya di bidang IT-nya, karena di zaman sekarang perkembangan teknologi informasi itu akan sangat maju pesat dan kebutuhan akan ahli di bidang teknologi informasi khususnya di Indonesia ke depannya akan sangat banyak dibutuhkan. Karena sekarang kita sudah memasuki era digital di mana semuanya sekarang serba virtual. Baik itu kuliah, kerja, ataupun seminar yang seperti kita lakukan sekarang ini, semuanya sudah serba virtual, dan pasti itu tidak luput atau tidak terhindarkan dari kerja keras para ahli-ahli teknologi informatika di luar sana. Dan teman-teman bersama saya juga semuanya adalah calon ahli-ahli teknologi informatika yang ditunggu oleh kehebatannya bagi bangsa negara Indonesia kita. Demikian dari saya. Sukses buat teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan diri baik-baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Niko Akbar dan Mas Nikolai. Sekali lagi saya terima kasih. Kemudian kepada teman-teman yang bukti kehadirannya saya tulis di chat itu ya. Nah, terus chat itu nanti silakan diisi di situ. Itu ada beberapa pertanyaan, termasuk evaluasi dari seminar kita hari ini. Ya, saya ingin tahu respon atau review dari teman-teman, nanti silakan skor 1 sampai 5 itu ya, semakin ke kiri semakin negatif, semakin kanan positif. Dan saya minta juga masukan, mungkin ada seminar-seminar berikutnya yang bisa kita lakukan seperti ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.